Dalam waktu kurang dari 10 menit, Lan Xiaobu telah menjawab 8 pertanyaan di lembar ujiannya. Jika nilainya maksimal 100, seharusnya ia mendapatkan 80 poin. Ia sebenarnya bisa menjawab 2 pertanyaan yang tersisa, tetapi untuk menghindari terlalu banyak perhatian, ia memilih untuk mendapatkan 80 poin saja. Berdasarkan pengamatannya, dari 20 orang di ruangan itu, selain dirinya yang menjawab 8 pertanyaan dengan benar, orang yang menjawab paling banyak pertanyaan dengan benar hanya menjawab 2. Bahkan jika mereka menggunakan sisa waktu 5 atau 6 menit, mereka hanya dapat menjawab maksimal 4 pertanyaan dengan benar. Hal ini membuat Lan Xiaobu bertanya-tanya apakah dia telah menjawab terlalu banyak, tetapi seharusnya ada pengawasan di sana, dan dia tidak bisa begitu saja mengubah jawabannya sekarang setelah dia memberikannya. Kerr masih menggaruk kepalanya, melihat kertas ujiannya di mana dia hanya menjawab 1 pertanyaan, dan pertanyaan itu salah. Lan Xiaobu mencoba mengirimkan beberapa pesan kepada Kerr melalui pikirannya. Saat Kerr pertama kali merasakan pesan dari Lan Xiaobu, tangannya gemetar ketakutan. Untungnya, penguji itu tampaknya tidak menyadarinya, dan Lan Xiaobu segera berkata lagi, "Kerr, jangan melihat-lihat. Ini trik teknologiku. Dengarkan saja aku dan jawab pertanyaannya." Hati Kerr mencelos. Lan Xiaobu, seperti dirinya, berasal dari peradaban teknologi primitif bintang lainnya, yang teknologinya lebih rendah daripada bintang Zhenhuo. Jika Lan Xiaobu berani berbuat curang seperti ini, berarti ia dan Lan Xiaobu akan hancur. Saat ini, Kerr benar-benar menyesal tidak memberitahu Lan Xiaobu lebih awal untuk tidak berbuat curang. Sekalipun mereka tidak bisa masuk ke pasukan penakluk bintang, itu tidak masalah, mereka masih bisa masuk ke tempat lain. Tetapi jika mereka ketahuan berbuat curang, ia dan Lan Xiaobu akan bernasib buruk. Lan Xiaobu menjelaskan solusi yang tepat untuk pertanyaan pertama, tetapi Kerr masih menatap kosong. Lan Xiaobu hanya ingin menusuk orang ini dengan tusukan yang menusuk jiwa, dia benar-benar bodoh. "Kerr, cepatlah jawab pertanyaannya, waktu hampir habis," teriak Lan Xiaobu lagi melalui telepati. Kerr kemudian menyadari bahwa tidak ada yang datang untuk menghentikan Lan Xiaobu berbuat curang, yang berarti kecurangan Lan Xiaobu belum terbongkar. Sesaat kemudian, Kerr yakin tidak ada yang menyadari bahwa Lan Xiaobu membantunya berbuat curang. Pada titik ini, Kerr tak lagi mau menunggu. Ia segera mempercepat dan menuliskan jawabannya sesuai instruksi Lan Xiaobu. Lan Xiaobu melirik daftar itu dan melihat bahwa kebanyakan pertanyaan yang dijawab dengan benar hanya 3. Jadi, ia membantu Kerr dengan 6 pertanyaan, yang seharusnya cukup untuk lulus. Bahkan, meskipun Lan Xiaobu ingin membantu Kerr mengerjakan beberapa pertanyaan lagi, waktunya sudah habis. Saat Kerr menyelesaikan pertanyaan ke-6, suara penguji sudah terdengar, "Jangan jawab pertanyaan lagi. Semuanya keluar dan tunggu hasilnya." Kerr segera meletakkan penanya dan menarik Lan Xiaobu keluar dari ruang ujian. Meskipun mereka tidak ketahuan menyontek, ia tetap ketakutan. "Sudah, jangan ngomong lagi. Kita bicarakan nanti saja saat kita pulang." Melihat Kerr hendak mengatakan sesuatu, Lan Xiaobu langsung memotongnya. Mata Kerr berbinar-binar karena gembira. "Little Breeze, kurasa aku punya peluang bagus kali ini." Lan Xiaobu tertawa kecil, "Ini baru babak pertama. Apakah Anda berharap hasil yang besar atau kecil bergantung pada 2 babak berikutnya? Bagaimana aku tidak berbohong padamu, kan apa ronde pertama terasa seperti neraka?" Asu melihat Lan Xiaobu dan Kerr keluar dan sengaja menghampiri mereka dengan penuh kemenangan. Wanita berbaju hijau di sampingnya dengan cepat berkata, "Tolong jangan salah paham, Asu tidak bermaksud apa-apa." "Sebenarnya." Asu juga berkata, "Sebenarnya aku tidak bermaksud apa-apa, tapi kita semua dari Pel Biru, jadi aku hanya mengingatkanmu. Mari kita saling mengenal. Namaku Asu, dan ini Qin Yue. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa memperkenalkanmu ke suatu tempat." "Terima kasih, kami tidak perlu pergi ke tempat lain, kami akan langsung pergi ke pasukan penakluk bintang." Lan Xiaobu berkata dengan santai, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Asu menjadi cemas, "Tempat yang kuceritakan padamu sebenarnya tidak jauh lebih buruk daripada pasukan penakluk bintang, dan belum banyak orang yang mengetahuinya. Kalian pergi duluan. Silakan." Lan Xiaobu dan Kerr masuk ke ruang penilaian kedua dan tunggu untuk berpartisipasi dalam putaran kedua penilaian pasukan penakluk bintang. Suara pengeras suara di atas kepala menyela kata-kata Asu. Kerr mengepalkan tinjunya, berteriak bagus, lalu berkata kepada Asu dan Qin Yue yang tercengang, "Namaku Kerr, dan namanya Lan Xiaobu. Kami akan mengikuti babak penilaian kedua sekarang. Sampai jumpa lagi lain waktu." Bukan hanya Asu, tapi Qin Yue juga menatap kosong ke arah Lan Xiaobu dan Kerr saat mereka berbalik dan pergi. Keduanya lolos babak pertama ini tidak masuk akal. "Bagaimana mungkin kau Asu tidak mempercayainya?" Kerr berbalik dan tertawa, "Ini bukan apa-apa. Materi ujiannya terlalu mudah bagiku. Apa yang kupelajari di Blue Pearl jauh lebih mudah. Ayo pergi." Lan Xiaobu menepuk bahu Kerr dan menuju ruang penilaian kedua.
Dia khawatir Kerr akan membuat masalah dengan membual. Melihat Lan Xiaobu dan Kerr berjalan menuju ruang penilaian kedua, Aksu menatap wanita berbaju hijau itu dengan sedikit kebingungan. Qin Yu, bagaimana mungkin dengan pengetahuan Lan Yaxing, untuk lolos babak penilaian pertama kecuali jika seseorang juga seorang bangsawan. Qin Yue menggelengkan kepalanya. Asu, mereka berasal dari bintang Asia Biru sama seperti kita. Jika mereka bisa bergabung dengan pasukan penakluk bintang, kita bisa saling membantu. Lan Xiaobu dan Kerr tiba di ruang penilaian kedua, di mana 6 orang sudah duduk. Lan Xiaobu sudah tahu bahwa putaran kedua penilaian akan dimulai setelah 10 orang tiba. Keduanya duduk di sana selama sekitar 1 jam sebelum 2 orang lagi masuk. Berdasarkan putaran pertama pengujian yang berlangsung selama 15 menit, fakta bahwa pengujian tersebut memakan waktu lebih dari 1 jam berarti 80 orang diuji pada putaran pertama. Hanya 2 dari 80 orang tersebut yang lulus putaran pertama dan maju ke putaran kedua, menunjukkan betapa ketatnya penilaian putaran pertama. Setelah ke-10 orang berkumpul, seorang pria tinggi dan tegap memasuki ruang penilaian kedua. Dia melirik semua orang lalu berkata, putaran penilaian kedua adalah tes kekuatan. Setiap orang memiliki 2 kesempatan. Kekuatan pukulan sebesar 1 tenaga kuda diperlukan untuk lulus. Lan Xiaobu tahu bahwa 1 tenaga kuda ini bukanlah angka tenaga kuda bumi, melainkan 200 kg. Sebuah pukulan harus memiliki kekuatan 200 kg agar dianggap layak. Mungkin hanya ada sedikit orang di bumi yang mampu melancarkan pukulan dengan kekuatan 200 kg. Untungnya, penilaian ini tidak dirancang untuk menyingkirkan kandidat selama persyaratan terpenuhi, semua orang dapat lulus. Tatapan Lan Xiaobu tertuju pada mesin uji di bagian depan. Sebuah samsak tinju didirikan di depan mesin, dan sebuah kolom kristal timbangan berada di belakangnya. Ketika Kerr mendengar tentang uji tinju, dia dengan gembira mengulurkan tinjunya dan berkata kepada Lan Xiaobu di sampingnya, haha, ini yang terbaik yang bisa kulakukan. Kai Fu, maju untuk ujian. Begitu penguji selesai berbicara, seorang pria jangkung dengan kulit cerah dan rambut keriting melangkah maju. Dia berjalan ke alat penguji dan menunggu perintah. Alat penguji kekuatan berbunyi, dan pria jangkung itu mundur selangkah, lalu mengayunkan tinjunya ke arah bantalan tinju. Boom! Angka pada kristal timbangan di bagian belakang mesin melonjak, dengan cepat melampaui 1 tenaga kuda, dan akhirnya berhenti di sekitar 1,4. Lan Xiaobu berpikir dalam hati, jika orang ini belum berlatih, maka kekuatan pukulan ini sungguh kuat. Lulus. Langsung saja lanjutkan dari sini ke ujian akhir. Penguji menunjuk ke belakang ke sebuah pintu. Terima kasih banyak, kata pria jangkung itu dengan penuh semangat sebelum bergegas melangkah masuk ke pintu menuju babak akhir ujian. Tes ini berlangsung cepat umumnya, selama tidak ada kesalahan dalam pukulan, mereka yang berpartisipasi dalam babak kedua pengujian biasanya tersingkir hanya dengan 1 pukulan. Sebagian besar peserta babak kedua pengujian memiliki kekuatan pukulan antara 220 dan 300 kg. Kerr, maju dan uji. Kerr berdiri di depan Lan Xiaobu. Begitu mendengar namanya dipanggil, dia tak sabar untuk berdiri dan mengangkat tinjunya ke arah Lan Xiaobu, sambil berkata, aku akan menunggumu di ronde ketiga. Setelah mengatakan itu, Kerr sudah tiba di depan mesin uji daya pukul. Tanpa mundur selangkah pun, ia langsung melancarkan pukulan ke bawah. Lan Xiaobu jelas melihat bahwa data dari mesin penguji kekuatan pukulan telah melonjak hingga 1,8, hampir menembus angka 2. Saya tidak pernah menyangka kekuatan pukulan Kerr begitu dahsyat. Pukulan itu memiliki kekuatan hampir 400 kg. Bagus, lanjutkan ke babak ketiga. Penguji, yang selama ini diam, melirik Kerr dengan terkejut, mengangguk, dan memberi isyarat kepada Kerr untuk melanjutkan ke babak pengujian ketiga. Lan Xiaobu, majulah untuk tes. Setelah Kerr memasuki babak penilaian ketiga, akhirnya tiba giliran Lan Xiaobu. Lan Xiaobu berjalan mendekati mesin penguji kekuatan pukulan. Ia tidak begitu yakin dengan kekuatannya sendiri. Namun, ia memperkirakan bahwa pukulan yang dilancarkan dengan energi internal penuh mungkin akan menghancurkan mesin tersebut. Pengaturan maksimum mesin itu hanya 7 tenaga kuda, atau 1.400 kg. Mengingat kembali saat saya menjawab 8 pertanyaan dengan benar di babak penilaian pertama, saya seharusnya dianggap luar biasa, bukan di babak ini. Selama saya lulus, tidak apa-apa. Ini bukan sistem eliminasi berdasarkan rasio tertentu untuk penerimaan. Dengan pemikiran itu, Lan Xiaobu tidak mengumpulkan energi batinnya maupun menggunakan teknik tinju terang. Dia hanya melayangkan pukulan. Dia bahkan tidak memberikan dampak yang berarti lagi pula. Dia memiliki 2 kesempatan. Jika dia gagal pada kesempatan pertama, dia akan memiliki kesempatan kedua. 1 tenaga kuda, lulus. Kata penguji, memberi isyarat kepada Lan Xiaobu untuk melanjutkan ke putaran penilaian ketiga. Mereka yang belum diuji diam-diam menganggap Lan Xiaobu beruntung. Sejujurnya,
Pukulan itu hanya memiliki kekuatan satu tenaga kuda. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana seseorang seperti itu bisa berpikir untuk berpartisipasi dalam penilaian penaklukan bintang. Poin kuncinya adalah orang ini tidak hanya lolos babak pertama tetapi juga lolos babak kedua. Lan Xiaobu tidak peduli, ini bukan kompetisi, hanya penilaian. Asalkan dia lulus, hasilnya sama saja, mau dia juara pertama atau terakhir dia bisa bergabung dengan tim penakluk bintang. Lan Xiaobu melangkah melewati pintu kecil dan mendapati dirinya berada di lorong yang gelap gulita. Tidak ada cahaya di lorong itu, dan dia bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri di depan wajahnya. Apakah ini putaran penilaian ketiga? Lan Xiaobu sedikit bingung. Kesadarannya menembus keluar, dan bahkan di lorong yang gelap gulita, Lan Xiaobu masih dapat melihat pemandangan dengan jelas dalam jarak 6 atau 7 meter. Lorong itu hanya selebar setengah meter, dan dinding di kedua sisinya tertutup oleh zat lengket mengkilap yang tidak diketahui asalnya. Lan Xiaobu tidak ingin menyentuhnya. Dia menduga zat lengket itu memang dimaksudkan untuk disentuh, mungkin sebagai bentuk sugesti psikologis. Bahkan tanpa persepsi mentalnya, dia tidak punya pilihan selain menyentuh sekitarnya. Kemampuan persepsi telepati memang merupakan hal yang luar biasa. Aku harus terus memperkuat kultivasi teknik penempaan ilahi. Karena persepsi telepati sangat efektif, sebaiknya aku memberinya nama khusus indera ilahi. Teknik penempaan dewa ini benar-benar luar biasa. Siapapun yang menciptakannya bukanlah siapa-siapa. Namun, dia menambahkan metode kultivasi ke dalamnya, yang memungkinkannya untuk mengembangkan indera ilahi, jadi itu tidak buruk. Setelah berjalan sejauh 3 meter, kakiku tiba-tiba terasa lemas, seolah-olah aku menginjak ulat, yang sangat menakutkan di lorong yang gelap itu. Lan Xiaobu terkekeh, menunjuk sesuatu yang menyerupai busa di bawah kakinya. Jika putaran ketiga pengujian memang merupakan ujian keberanian, dia berpikir bahwa melewati 2 putaran pertama akan menjamin keberhasilan di putaran ketiga. Pertimbangan Lan Xiaobu jelas salah. Lorong itu hanya sedikit kurang dari 20 meter panjangnya. Setelah melewatinya, indera ilahi Lan Xiaobu mendeteksi sebuah rumah kecil. Berdasarkan persepsinya, rumah kecil ini seharusnya dapat dipindahkan. Dia menduga itu untuk putaran pengujian ketiga semua orang akan memasuki rumah kecil seperti itu. Begitu dia masuk, rumah itu akan bergerak menjauh. Begitu Lan Xiaobu melangkah masuk ke rumah kecil itu, seperti yang dia duga, rumah itu langsung bergerak menjauh di bawah pengaruh indera ilahinya. Ruangan itu tetap gelap gulita, kosong tanpa apapun. Lan Xiaobu berjalan ke tengah ruangan, merasa bingung. Tepat ketika dia hendak memeriksa dinding, sebuah kekuatan dahsyat menerobos masuk ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, kekuatan ini mulai meraung di dalam pikirannya, seolah-olah berubah menjadi jejak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan liar mencengkeram pikiran Lan Xiaobu. Rasa sakit yang menusuk menjalar di tubuhnya orang biasa pasti sudah berguling-guling di tanah kesakitan sekarang. Namun Lan Xiaobu bahkan tidak menggerakkan bibirnya. Dibandingkan dengan terkoyaknya jiwanya, rasa sakit ini seperti gigitan semut. Terlebih lagi, dia telah mengkultivasi teknik penempaan ilahi untuk waktu yang lama, membuat jiwa dan kesadarannya sangat tangguh. Dampak kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Pada titik ini, Lan Xiaobu memahami apa tujuan dari putaran ketiga pengujian kekuatan mental. Jika dia tidak bisa bertahan, pikirannya akan mulai memohon ampun, dan mesin penguji pasti akan mendeteksi gelombang otak yang memohon ini. Begitu dia memohon ampun, putaran ketiga pengujian kemungkinan besar akan dianggap gagal. Rasa sakit mental dan spiritual semacam ini memang sulit ditolak saat pertama kali Anda mengalaminya, dan Anda tidak tahu berapa lama siksaan ini akan berlangsung. Merasakan serangan mental berkecamuk liar di benaknya, Lan Xiaobu agak bosan. Dia ragu sejenak, lalu berguling beberapa kali di tanah. Mengingat apa yang dia lakukan setelah terlahir kembali, fakta bahwa dia masih hidup hingga hari ini menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian. Jika tidak, dia pasti sudah ditangkap atau dibunuh oleh istana. Hanya dalam 5 atau 6 menit, rasa sakit yang menyengat di otaknya menghilang, dan sebuah teks muncul di rumah kecil itu, tes kemauan dasar lulus. Jika Anda ingin melanjutkan ke tes kemauan menengah, silakan tekan tombol merah. Jika tidak, silakan tekan tombol biru untuk keluar. Lan Xiaobu secara alami berdiri untuk menekan tombol biru, tetapi sebelum dia sempat menekannya, dia melihat beberapa baris teks lagi muncul di bawah tombol merah. Mereka yang lulus ujian kemauan keras tingkat menengah dapat memulai sebagai letnan bintang 1. Apakah ini jalan menuju promosi? Lan Xiaobu tidak terobsesi dengan posisi resmi, tetapi dia tahu betul bahwa di tempat seperti ini, memiliki seorang pejabat memberi Anda peluang bertahan hidup yang jauh lebih baik daripada memiliki seorang prajurit biasa. Dengan pertimbangan itu, Lan Xiaobu menekan tombol merah tanpa ragu-ragu. Sebuah kekuatan 2 kali lebih dahsyat dari gangguan mental sebelumnya menembus otak dan kesadaran Lan Xiaobu. Namun, kekuatan dan kerusakan dari gangguan ini masih jauh lebih kecil daripada rasa sakit akibat jiwa Lan Xiaobu yang terkoyak. Lan Xiaobu bahkan bisa menahan kerusakan ini dengan teknik penempaan ilahi,
tetapi dia tidak melakukannya. Lan Xiaobu menghela napas dalam hati. Ini dia, jika itu orang biasa, mereka mungkin akan gila jika tidak bisa bertahan. Untungnya, pada saat dia bertemu Lian, dia telah mencapai alam pembukaan meridian, jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh orang biasa. Tidak, Lan Xiaobu berpikir tentang bagaimana ketika Lian merasukinya, jiwanya praktis terkoyak. Mengapa dia belum gila, mengapa dia hanya menderita rasa sakit yang tak tertahankan secara logis, begitu jiwanya terkoyak, dia seharusnya sudah gila sejak lama. Bukan hanya dia, siapapun yang jiwanya terkoyak akan menjadi gila. Begitu dia menjadi gila, bukankah akan mudah bagi Rian untuk merasukinya? Anda harus memahami bahwa Rian telah mengolah teknik penempaan dewa. Bahkan jika jiwanya lemah, jiwa yang diolah dengan teknik penempaan dewa pasti lebih tangguh dan kuat daripada jiwanya yang diolah dengan Yi Jinqing. Jiwanya terkoyak, namun dia tidak menjadi gila, bahkan, dia berulang kali mencabik-cabik jiwanya sendiri saat mengkultivasi teknik penempaan dewa. Lebih jauh lagi, jika teknik penempaan dewa dapat mengkultivasi kesadaran ilahi melalui pencabikan jiwa, mengapa Rian tidak mengetahuinya? Bahkan jika Rian tidak tahu, bukankah siapapun yang telah mengkultivasi teknik penempaan dewa juga akan mengetahuinya? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa dialah satu-satunya yang dapat mencabik-cabik jiwa tanpa menjadi gila. Orang biasa pasti sudah gila sejak lama begitu jiwa mereka tercabik-cabik, jadi bagaimana mungkin ada penangkal pemangsa jiwa? Apa yang membuat Lan Xiaobu berbeda? Apakah karena dia terlahir kembali, dan jiwanya jauh melampaui jiwa orang biasa? Saat Lan Xiaobu memikirkan hal ini, ia merasakan rangsangan dan sensasi merobek yang terus-menerus di pikirannya menghilang. Tes kemauan keras tingkat menengah berhasil. Silakan tinggalkan ruang ujian. Kali ini, pesan tersebut tidak ditampilkan sebagai teks, melainkan diumumkan secara verbal. Tidak ada penilaian kemauan keras tingkat lanjut, tetapi Lan Xiaobu tidak berencana untuk terus berpartisipasi di dalamnya. Dia menekan sebuah tombol biru, pintu ruangan kecil yang gelap itu terbuka, dan Lan Xiaobu tiba di kantor pendaftaran rekrutmen tentara penakluk bintang. Berdirilah di atas batu putih. Seorang pria tua yang duduk di meja pendaftaran memberi isyarat kepada Lan Xiaobu untuk berdiri di atas batu bundar putih berdiameter sekitar 1 meter di depannya. Begitu Lan Xiaobu berdiri di atas batu bundar putih, nama dan skornya muncul di layar besar di atas. Lumayan, kau berhasil lulus ujian tekad tingkat menengah. Ujian pengetahuan bintangmu juga sangat bagus, dengan skor 80. Sayang sekali kekuatanmu agak lemah. Pria tua itu memuji Lan Xiaobu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan plakat oranye dan menyerahkannya kepada Lan Xiaobu. Kau sekarang adalah prajurit yang patut dibanggakan dari pasukan penakluk bintang. Laporkan diri ke pasukan penakluk bintang dalam 15 hari. Seorang prajurit, bukankah seharusnya dia seorang perwira? Lan Xiaobu bertanya-tanya, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia mengambil plakat itu dan kembali ke aula kantor wajib militer. Ker telah masuk sebelum Lan Xiaobu, tetapi dia masih belum keluar. Sembari Lan Xiaobu menunggu di luar, Aksu dan Qinyu berjalan bersama-sama. Lan Xiaobu, kau keluar sepagi ini, bagaimana penilaiannya? Asu memanggil Lan Xiaobu dari kejauhan. Hei, Bu kecil, kenapa kau keluar lebih dulu dariku? Suara Ker terdengar dari luar. Dilihat dari pakaiannya yang acak-acakan, rambutnya yang berantakan, dan beberapa bekas darah di wajahnya, dia pasti sangat menderita di babak ketiga ujian. Tapi dia pasti lulus, kalau tidak dia tidak akan sebahagia ini. Aku lolos babak ketiga ujian. Tidak apa-apa kalau kau tidak lolos, ikuti aku mulai sekarang, kata Ker dengan gembira, menghibur Lan Xiaobu. Dalam benaknya, bahkan jika Lan Xiaobu lolos babak kedua, dia akan masuk babak ketiga setelahnya, jadi dia pasti gagal menjadi yang pertama keluar. Mendengar kata-kata Ker, mata Qin Yue menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia pikir Lan Xiaobu tampak cukup baik, jadi mengapa dia tidak melampaui Ker dalam penilaian? Lan Xiaobu tersenyum dan berkata, selamat, aku juga lulus. Ah, aku sudah tahu. Bagaimana mungkin kau tidak lulus, seru Ker, lalu berteriak kegirangan. Lan Xiaobu terdiam. Kapan dia pernah mengatakan dia gagal? Itu semua hanya imajinasimu. Bagus sekali. Kami berempat semuanya dari Blue Asia Star. Jika kami bergabung dalam satu tim, kami bisa saling menjaga. Ya, bahkan jika kita diberi pemimpin tim yang tidak kita kenal, kita tetap bisa bekerja sama. Satu-satunya masalah adalah ketika mereka memilih orang, mereka mungkin tidak menginginkan keempat dari kita sekaligus, kata Ker langsung. Qin Yue sangat gembira mendengar bahwa Lan Xiaobu telah lulus ujian, lalu bertanya, kita berdua punya piring terbang, bagaimana denganmu? Ker menepuk dadanya, dulu saya seorang perwira di Angkatan Zeppelin, bagaimana mungkin saya tidak punya piring terbang? Si Bush kecil juga sama. Ker tidak langsung ingat Lan Xiaobu tergabung dalam pasukan mana, dan secara naluriah menatap Lan Xiaobu saat berbicara. Lan Xiaobu hanya bisa menjawab, pasukan penjaga perdamaian. Ya, Lan Xiaobu adalah perwira berpangkat tinggi di pasukan penjaga perdamaian,
dia juga memiliki piring terbang, kata Care dengan bangga. Qin Yue berkata dengan gembira, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu saat melapor ke pasukan penakluk bintang dalam setengah bulan lagi? Melihat Qin Yue dan Asu pergi, Care tak kuasa berkata, Bu kecil, menurutmu kenapa mereka berdua terus menunggu kita dan bahkan ingin bergabung dengan tim kita? Mungkinkah mereka menyukai kita? Oh, mungkinkah mereka punya sesuatu tentang UFO kita? Kita semua mungkin berasal dari Pel Biru, pikir Lan Xiaobu. Dia tidak percaya pihak lain menginginkan UFO mereka. UFO bukanlah hal yang langka di sini. Lihat saja pesawat tempur yang tak terhitung jumlahnya yang terparkir di luar. Itu hanya karena Care menganggap UFO sebagai hidupnya sehingga dia berpikir seperti itu. Adapun ketertarikan mereka, ya, itu hanya menggelikan. Bu kecil, sebaiknya kita tinggal di sini selama 10 hari atau lebih, atau sebaiknya kita mencari tempat menginap dulu, tanya Care. Setelah diterima masuk ke dalam pasukan penakluk bintang, baginya tidak masalah jika ia tidur di hutan belantara selama beberapa hari. Lagi pula, di kantor wajib militer ini, selama Anda adalah prajurit cadangan di pasukan penakluk bintang, Anda bisa makan dan tinggal sesuka hati. Lan Xiaobu tidak ingin tinggal di sini. Dia bertanya, Care, apakah kamu punya uang? Jika punya, mari kita cari tempat menginap. Terlalu banyak orang di sini, jadi ini bukan tempat yang bagus untuk beristirahat. Akan lebih baik jika kita mencari tempat yang lebih terbuka, agar tidak ada yang mengganggu kita. Ya, aku mengerti semuanya. Care langsung teringat kemampuan unik Lan Xiaobu. Metode curang yang bisa mengelabui penilaian putaran pertama pasukan penakluk bintang itu sungguh luar biasa. Karena Lan Xiaobu memiliki metode seperti itu, wajar jika ia waspada. Apakah kau punya uang? Lan Xiaobu melihat bahwa Care hanya tahu cara mengatakan bahwa dia mengerti, tetapi apa yang dia mengerti tidak penting. Yang penting adalah dia punya uang. Jika dia tidak punya uang, maka mereka benar-benar tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Hehe, tentu saja aku punya uang. Begitu kita berada di dalam piring terbang, aku akan membawakanmu 2 kotak emas. Soal akomodasi, ada banyak di bintang Trueno, kita bisa menemukan satu saja. Lagi pula, kita sudah menjadi anggota cadangan Angkatan Darat Penaklukan Bintang, jadi kita berhak membeli rumah sendiri. Care terkekeh, dengan suasana hati yang sangat ceria. Seperti yang dikatakan Care, dia memang benar-benar kaya. UFO itu berisi setidaknya 7 atau 8 peti emas, tetapi tidak banyak perak. Zenuo adalah pel yang luas dan kaya sumber daya, bahkan lebih besar dari bumi, dengan air hanya menutupi 30% permukaannya. Daratan yang sangat besar ini memiliki populasi kurang dari 3 miliar, dan sebagian besar wilayahnya belum diklaim. Namun, Lan Xiaobu tidak mencari tempat yang tidak berpenghuni, melainkan tempat dengan populasi yang jarang. Dia dan Care segera menemukan sebuah kota kecil bernama Lupu. Di Lupu terdapat banyak rumah kosong, tetapi tidak banyak penduduk. Sedikit penyelidikan mengungkapkan bahwa pernah ada seorang jenderal yang berasal dari Lupu, dan jenderal ini merekrut banyak tentara di sana. Namun, ini bukanlah hal yang baik. Kemudian, pasukan alien menyerbu, dan jenderal ini ikut serta dalam pertempuran, tetapi seluruh pasukannya musnah di luar angkasa. Setelah itu, Lupu menjadi sepi, dan banyak wanita yang kehilangan suami mereka pindah dari Lupu, sehingga banyak rumah kosong di Lupu. Lan Xiaobu dan Care memilih 2 rumah di pinggiran kota. Setiap rumah di sini menempati area yang luas, dan masing-masing memiliki ruang terbuka besar di tepi halaman. Ruang terbuka ini awalnya digunakan untuk memarkir berbagai kendaraan terbang, sehingga Kunlun tidak akan memakan ruang sama sekali. Setelah membeli rumah, Lan Xiaobu tentu saja langsung pergi membeli lebih dari selusin set pakaian dan lebih dari selusin pasang sepatu untuk dirinya sendiri. Setelah kembali ke penginapan dan merapikan rumah sebentar, Care datang. Bu kecil, tunggu, apa kau baru saja pergi membeli guk-guk? Care langsung melihat Gudao begitu dia masuk. Ini bukan guk-guk, namanya Gudao, dan mulai sekarang kau bisa memanggilnya Gudao, jelas Lan Xiaobu. Ketika Gudao mendengar Care menyebutnya guk-guk, dia langsung menggeram, seolah berkata, kaulah guk-guknya, seluruh keluargamu adalah guk-guk. Mendengar geraman rendah Gudao, Care tertawa, jadi itu hanya seekor anak serigala kecil. Namun, ia segera teringat tujuan kunjungannya dan buru-buru bertanya, Xiaobu, metode apa yang kau gunakan untuk memberitahuku? Jawabannya tadi, sampai penguji pun tidak menyadarinya masalah ini sudah lama mengganggu pikirannya, dan ia selalu merasa gelisah jika tidak menanyakannya. Itu terjadi di sebuah lelang. Awalnya saya berniat membeli alat navigasi bintang, tetapi di dalamnya saya menemukan pemancar gelombang otak dari pel berteknologi peradaban bintang 5. Begitulah cara saya memberi Anda jawabannya, Lan Xiaobu bercerita panjang lebar. Sekalipun dia dan Care belum lama saling mengenal, atau sekalipun mereka telah menjadi sahabat karib, dia tidak akan berani begitu saja memberitahu Care tentang teknik penempaan ilahi. Teknik penempaan ilahi melibatkan Rian, yang berasal dari peradaban teknologi tingkat kelima,
bintang guntur merah, dan identitasnya luar biasa. Biasanya, ini bukanlah masalah, mengingat Kunlun telah melintasi ruang terlipat, mungkin menempatkannya di galaksi yang tak terhitung jumlahnya jauhnya dari bintang guntur merah. Namun, setibanya di sistem bintang ini, Lan Xiaobu menemukan bahwa ia telah menguasai bahasa bintang Lanya dan bintang Zhenhuo, dan rasa gelisah merayap ke dalam hatinya. Ini berarti Lian kemungkinan besar akrab dengan sistem bintang ini, dan jika Lian akrab dengan sistem bintang ini, itu berarti bintang petir merah tidak jauh dari sini. Karena kekhawatiran ini, dia belum berani menyebut nama Crimson Thunder Star sampai sekarang. Jika orang-orang mengetahui bahwa dia menghabisi Lian, bukan hanya dia, tetapi seluruh True Star pun akan hancur menjadi abu. Kerr ternganga, menatap Lan Xiaobu dengan iri. Setelah beberapa saat, dia berkata, Xiaobu, mulai sekarang kita akan berada di tim yang sama, hidup kita terikat bersama. Hal baik yang kau miliki ini akan memberi kita lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi kekuatanmu terlalu lemah. Kekuatanmu berada di urutan terbawah bahkan di seluruh pasukan penakluk bintang. Tahukah kau mengapa aku begitu kuat? Karena aku memiliki teknik tinju yang disebut tinju banteng terbang. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu tinju banteng terbang. Hanya dalam 1 atau 2 tahun, kau pasti akan membuat kemajuan besar. Tinju banteng terbang. Lan Xiaobu menggelengkan kepalanya. Aku punya sesuatu yang lebih hebat dari tinju banteng terbang. Aku hanya tidak ingin pamer saat mengikuti ujian kekuatan. Daripada kau mengajariku, aku akan mengajarimu. Metode kultivasiku disebut yang murni tanpa batas. Kau bisa mempelajarinya dariku. Yang uji murni adalah seni bela diri internal Wudang, yang belum pernah dipraktikkan oleh Lan Xiaobu. Ia mempraktikkan Yi Jinjing. Sekarang setelah ia bertemu KR, mengapa tidak membiarkan KR mempraktikkannya? Bintang Zhenhuo memiliki sedikit jejak energi primordial, meskipun tidak sebaik bumi. Setelah secara bertahap memulihkan energi primordialnya, energi primordial ini cukup bagi KR untuk mengolah energi internalnya. KR menatap Lan Xiaobu tanpa berkata-kata, Xiaobu, kita telah melalui suka dan duka bersama untuk sampai ke Zhenhuo Star, apa gunanya kau mengkhawatirkan harga diri di depanku? Kau mau belajar atau tidak? Tanya Lan Xiaobu lagi. Aku tidak akan belajar. Aku akan pergi membeli daging. Lihat betapa kurusnya Gu Dao. Kau harus memberinya lebih banyak daging. Gu Dao, kenapa kau tidak ikut makan daging denganku? Kata KR, lalu pergi tanpa menunggu jawaban Lan Xiaobu. Sungguh lelucon. Pukulan Lan Xiaobu hanya bernilai 1 tenaga kuda. Metode kultivasi macam apa yang dimiliki teknik selemah itu? Dia lebih memilih berlatih tinju banteng terbang daripada mengkultivasi yang murni atau teknik uji lainnya. Mendengar tentang daging, air liur Gu Dao MS. Meskipun hidup di piring terbang itu, ia hanya sekadar bertahan hidup. Sekarang ada daging untuk dimakan, ia segera menatap Lan Xiaobu dengan tatapan penuh kerinduan. Lan Xiaobu melambaikan tangannya, pergilah bersama KR. Jangan ganggu kultivasiku saat kau kembali. Jika kau tidak punya makanan, cari saja KR. Setelah mendengar izin Lan Xiaobu, Gu Dao segera memasang ekspresi imut dan buru-buru mengikuti KR pergi. Memiliki daging untuk dimakan adalah hal yang terpenting. Selama ada daging untuk dimakan, dia akan mentolerir disebut guk-guk, atau bahkan cacing. Setelah KR pergi bersama Gu Dao, Lan Xiaobu segera mengeluarkan kotak kayu itu. Ia awalnya mendapatkan kotak ini dari Cheng Jianji, tetapi tidak pernah berhasil membukanya. Sekarang setelah ia memiliki indera ilahi, ia ingin mencoba lagi untuk melihat apakah ia dapat membuka kotak itu dengan indera ilahinya. Indera ilahi Lan Xiaobu menembus kotak kayu itu dan segera merasakan perbedaannya. Ketika sebelumnya ia menembus cincin penyimpanan itu dengan indera ilahinya, indera itu terhalang oleh lapisan zat keabu-abuan. Setelah ia memurnikan lapisan zat keabu-abuan itu, cincin itu sepenuhnya menjadi miliknya, dan memang benar-benar sebuah cincin spasial. Pada saat itu, indera ilahinya menembus kotak kayu, dan dia merasa bahwa indera ilahinya menghilang tanpa jejak, seperti lumpur yang masuk ke laut. Lan Xiaobu sangat gembira. Dia tahu bahwa kotak kayu ini pasti sebuah harta karun. Jika itu benda biasa, dia bisa melihat isinya secara langsung dengan menembusnya menggunakan indera ilahinya. Bahkan jika itu hanya batu, dia bisa melihat struktur internalnya. Kejutan terbesar adalah tidak seorang pun dapat merasakan apapun ketika indera ilahi menembus kotak kayu tersebut. Lan Xiaobu mencoba berulang kali, bahkan berusaha memurnikannya menggunakan indera ilahinya, tetapi semuanya sia-sia. Dia hanya tahu bahwa kotak kayu itu adalah harta karun, tetapi dia tidak bisa memilikinya untuk digunakan sendiri. Setelah mencoba selama sehari, Lan Xiaobu memutuskan untuk meletakkan kotak kayu itu terlebih dahulu dan kemudian mencoba lagi setelah mengasah teknik penempaan ilahi ke tingkat kedua. 10 hari berlalu begitu cepat. Lan Xiaobu telah mati-matian berlatih teknik penempaan ilahi, tetapi dia masih sedikit kurang untuk mencapai tingkat kedua. Sementara itu, Gu Dao dan KR akur sekali. Meskipun ramuan elemen esensi kehidupan itu bagus, bagi anak serigala seperti dia, daging adalah makanan yang paling istimewa.
Hanya dalam waktu lebih dari 10 hari, jalan kuno itu jelas terlihat menjadi jauh lebih tinggi. Tidak ada kemajuan dalam teknik penempaan ilahi, dan waktu pelaporan telah tiba. Lan Xiaobu, bersama dengan Gu Dao, mengemudikan piring terbangnya dan Care untuk melapor ke pasukan penakluk bintang. Lan Xiaobu tidak tahu berapa banyak orang yang tergabung dalam pasukan penakluk bintang, tetapi jumlah UFO dan pesawat ruang angkasa yang mengelilingi markas mereka mungkin jauh lebih banyak daripada di tempat lain. Dari kejauhan, mereka tampak seperti kumpulan padat berbagai pesawat tempur dan pesawat ruang angkasa. Setelah keduanya mendaratkan piring terbang mereka, Gu Dao ditinggalkan di Kunlun oleh Lan Xiaobu. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, keduanya dapat melihat tulisan besar perekrutan petugas tentara penakluk bintang. Dibandingkan dengan kantor perekrutan di Bintang Zenuo, aula perekrutan tentara penakluk bintang tampak jauh lebih megah dan mewah. Mengapa ada begitu banyak orang? Lan Xiaobu agak terkejut setelah memasuki aula utama, yang menampung setidaknya 2.000 orang. Untungnya, aula itu sangat besar sehingga 2.000 orang tersebut sama sekali tidak merasa sesak. Sebaliknya, hal itu membuat aula tampak lebih luas. Care dengan santai berkomentar, ini bukan apa-apa. Saya pernah mendengar bahwa pada puncaknya, puluhan ribu orang akan memasuki aula ini setiap kali. Terkadang, ketika sebuah pel runtuh, ratusan ribu orang akan membanjiri tempat ini. Seberapa kuatkah pasukan penakluk bintang itu? Mereka merekrut puluhan ribu orang setiap beberapa waktu, itu Lan Xiaobu berpikir dalam hati. Bahkan jika mereka merekrut setiap beberapa bulan, mereka tetap akan merekrut ratusan ribu orang setiap tahunnya. Care menghela napas, pasukan reguler Star Conquest Army biasanya memiliki sekitar 5 juta tentara. Jangan tertipu oleh jumlah orang yang mereka rekrut setiap tahun. Pada kenyataannya, kurang dari sebagian kecil dari mereka yang benar-benar bertahan. Kenapa? Lan Xiaobu semakin bingung. Sebuah suara terdengar dari samping, karena ada masa rekrutmen cadangan untuk bergabung dengan tentara penakluk bintang, banyak prajurit cadangan dikirim untuk bertempur atau melakukan berbagai misi. Pada akhirnya, hanya setengahnya yang selamat. Dari mereka yang selamat, beberapa dieliminasi lebih lanjut, dan sebagian besar prajurit yang tersisa memilih untuk pensiun. Ini karena begitu Anda bergabung dengan tentara penakluk bintang, Anda akan mendapatkan izin tinggal tetap di Bintang Zenuo setelah pensiun. Banyak orang bergabung dengan Bintang Zenuo bukan karena mereka benar-benar ingin mengabdi di militer, tetapi untuk mendapatkan izin tinggal tetap ini. Anda tidak akan mendapatkan perlakuan seperti ini dari tentara lain. Ah Su, yang baru saja datang, yang sedang berbicara. Ah Su, Qin Yue, halo. Lan Xiaobu sudah melihat Ah Su dan Qin Yue datang. Semua orang telah sepakat untuk bertemu di sini. Halo, kami sudah menunggumu cukup lama. Kenapa kamu terlambat sekali? Nanti kita bahas bagaimana kamu bisa tetap berada di tim, kata Ah Su dengan santai. Lan Xiaobu bertanya, aku dengar Care bilang kalau kau menyerahkan cakram perang itu, kau bisa menjadi warga Bintang Trueno. Kenapa masih ada orang yang memilih bergabung dengan pasukan penakluk bintang? Lagi pula, kita rekrutan baru, apakah kita juga harus ikut bertempur atau menjalankan misi? Naif. Penduduk Zenuo juga terbagi menjadi beberapa kelas. Mereka yang datang dari pel lain untuk mencari perlindungan, tanpa latar belakang apapun, pada dasarnya adalah warga kelas bawah. Warga kelas bawah tidak memiliki hak asasi manusia sama sekali. Jika ada warga Zenuo yang menghabisimu, kamu pantas mendapatkannya, terlepas dari benar atau salah. Selain itu, warga kelas bawah harus membayar pajak pemukiman yang sangat tinggi, hanya dapat melamar pekerjaan budak tingkat rendah, tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan kelas atas apapun, dan tidak dapat membeli properti independen mereka sendiri. Saat Ah Su berbicara, nadanya menjadi semakin meremehkan, kau telah direkrut ke dalam pasukan penakluk Bintang Zenuo. Jika kau tidak direkrut, kau akan tahu apa artinya tidak bisa bergerak sedikit pun setelah meninggalkan kantor penakluk Bintang Zenuo. Saat itu, satu-satunya pilihanmu selain diperbudak adalah meninggalkan Bintang Zenuo. Sekarang kita semua adalah rekrutan baru, dan rekrutan baru harus berpartisipasi dalam pertempuran atau melakukan misi, tidak ada pengecualian. Lan Xiaobu terdiam. Bahkan budak dari negara yang ditaklukkan pun kesulitan bergerak sedikit pun, apalagi budak dari Bintang Jatuh. Dia melirik Care, yang jelas tidak terlalu memikirkannya. Care mungkin sudah direkrut oleh pasukan penakluk bintang, dan tampaknya tidak terlalu peduli dengan kata-kata Ah Su. Melihat Lan Xiaobu dan Care tetap diam, Ah Su berbicara lagi, karena kita berempat telah memutuskan untuk tetap bersama, kita perlu memilih seorang pemimpin. Aku memilih Qin Yue. Qin Yue adalah putri dari Kekaisaran Lan Ya Xingluota. Meskipun ia telah mengalami masa-masa sulit, status dan identitasnya masih tetap terjaga. Qin Yu adalah putri dari Kekaisaran Rota. Care menatap Qin Yu, sangat terkejut. Meskipun Bintang Asia Biru adalah peradaban teknologi tingkat pertama, status Kekaisaran Rota di Bintang Asia Biru pada dasarnya setara dengan Kekaisaran Hanlan di Bintang Zenuo. Lan Xiaobu berkata dengan tenang, kita tidak sedang membandingkan status bergabung dengan tentara berarti kematian.
Lan Xiaobu tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Semua orang mengerti, Qin Yue bisa menjadi teman yang baik, tetapi jelas bukan seorang pemimpin. Jika Lan Xiaobu tidak tahu berapa banyak orang yang telah meninggal di pasukan penakluk bintang, dia tidak akan peduli. Seperti yang telah dikatakan Asu, bergabung dengan pasukan penakluk bintang berarti kematian selalu menjadi kemungkinan. Dan bukan hanya itu, rekrutan baru juga harus berpartisipasi dalam pertempuran dan menyelesaikan misi. Dalam keadaan berbahaya seperti itu, dia tentu saja tidak akan menyetujui Qin Yue, yang jelas-jelas kurang memiliki keterampilan kepemimpinan, untuk memimpin. Apa maksudmu? Asu melompat, hampir meledak. Kerr tersadar dari lamunannya saat nama Putri Kekaisaran Rota disebutkan dan dengan cepat menambahkan, kurasa lebih baik jika Little Bu yang memimpin kita. Little Bu cakap, dan Kerr segera menghentikan dirinya sendiri. Dia hampir saja membongkar bahwa Lan Xiaobu bisa berbuat curang dalam ujian rekrutmen untuk pasukan penakluk bintang. Asu, kepribadianku memang tidak cocok untuk memimpin semua orang. Kurasa kakak Xiaobu bisa menjadi pemimpin kita. Qin Yue khawatir Asu akan mengatakan hal lain, jadi dia cepat-cepat berdiri di depannya. Asu mendengus, bintang Zenwo adalah peradaban teknologi tingkat 2, dan hal terpenting di sini adalah pengetahuan ilmiah dan teknologi. Qin Yue mendapat 70 poin di babak penilaian pertama. Kalian berdua punya 50 poin, ku dengar kalian hanya butuh 40 poin untuk lulus babak pertama. Ia sendiri memperoleh skor 60, skor minimum yang dibutuhkan untuk perekrutan melalui pengumpulan dan analisis informasi kosmik. Ia percaya bahwa baik Lan Xiaobu maupun Kerr tidak mungkin memperoleh skor lebih dari 50. Skor 70 adalah skor yang sangat langka. Lan Xiaobu dan Kerr bukan berasal dari keluarga kekaisaran dan tidak memiliki akses ke pengetahuan tingkat tinggi di banyak bidang. Bagaimana mungkin mereka bisa memperoleh skor tinggi jika mereka bahkan tidak dapat mengakses pengetahuan tingkat tinggi? Kerr terkekeh dan berkata dengan angkuh, maaf, saya dapat 60. Little Bu dapat 80. Apa kau tidak terkejut? 80 poin. Bukan hanya Asu yang tercengang, bahkan Qin Yue pun menatap Lan Xiaobu dengan heran. Banyak pertanyaan yang di luar pengetahuan Lan Yaxing. Jika dia bukan bangsawan, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan 70 poin. 80 poin itu jauh lebih dari sekadar luar biasa. Sebelum Qin Yue dan yang lainnya dapat berbicara lagi, siaran tersebut mengumumkan, semua prajurit yang telah direkrut ke dalam tentara penakluk bintang, harap berbaris dalam formasi dalam waktu 15 menit. Berbicara satu sama lain dan berkeliaran tidak diperbolehkan. Mereka yang berdiri di aula jelas mengetahui aturannya. Setelah pengumuman itu, kerumunan yang kacau dengan cepat dan otomatis berbaris. Meskipun tanpa pelatihan, 2.000 orang itu dengan cepat membentuk puluhan barisan. Seorang pria berseragam militer hitam berjalan ke depan barisan dan berkata dengan lantang, saya Zhan Tao dari Departemen Perlengkapan Tentara Penakluk. Saya bertanggung jawab atas rekrutan baru tentara penakluk kali ini. Sekarang, para prajurit dengan lencana wajib militer berwarna oranye, silakan berdiri di depan satu persatu. Dari ribuan orang yang mengantre, beberapa orang muncul satu demi satu, dan mereka semua pergi ke depan. Seandainya aku punya lencana rekrutmen berwarna oranye, aku bisa memilih prajurit manapun yang aku mau, kata Kerr iri, sambil memandang orang-orang yang telah berjalan ke depan. Lencana rekrutmennya berwarna putih, satu tingkat di bawah oranye, dan juga tingkat terendah. Lan Xiaobu mengeluarkan lencana aplikasi berwarna oranye dan berkata, aku juga punya. Aku akan keluar dulu dan kembali lagi nanti. Ah Bu kecil, kau menyembunyikan ini dengan sangat baik. Kerr menatap Bu kecil biru dengan terkejut. Dia tidak menyangka Bu kecil biru memiliki lencana rekrutmen berwarna oranye. Siapapun yang memiliki lencana itu adalah Letnan 2. Lan Xiaobu menepuk bahu Kerr lalu berjalan keluar. Asu juga sedikit terkejut. Setelah Lan Xiaobu pergi, dia mendengus dan berkata, mereka sudah punya lencana aplikasi berwarna oranye, kenapa mereka banyak bicara omong kosong sebelumnya? Asu curiga Lan Xiaobu melakukannya dengan sengaja. Dia bilang dia butuh seorang pemimpin, tapi yang perlu dilakukan Lan Xiaobu hanyalah menunjukkan kartu lamaran berwarna oranye. Kan mengapa dia harus mengatakan omong kosong seperti itu dan membuat Asu berdebat begitu lama. Namun, Qin Yue berkata dengan penuh sukacita, ini kabar baik. Kita pasti akan berada di tim yang sama sekarang. Sebenarnya, mereka cukup khawatir berada dalam regu yang sama, karena Letnan 2 bertanggung jawab untuk memilih prajurit mereka. Jika Letnan 2 hanya mengincar salah satu dari mereka berempat, yang lain tidak akan dipilih meskipun mereka memohon. Terlebih lagi, begitu terpilih, jika menolak untuk pergi, akan langsung menyinggung Letnan 2. Selain itu, begitu seorang prajurit dipilih oleh Letnan 2, dia harus pergi. Di dalam pasukan ekspedisi bintang, setiap perwira memiliki kekuasaan yang sangat besar atas bawahannya, bahkan seorang Letnan 2 sekalipun. Melihat 200 lebih prajurit yang maju, Zhan Tao jelas tidak puas.
Dia menggelengkan kepalanya. Kualitas prajurit yang mendaftar di pasukan penakluk bintang semakin menurun. Dalam wajib militer sebelumnya, selalu ada setidaknya 5 atau 600 orang dengan lencana oranye, bahkan mungkin ribuan. Kali ini, hanya sekitar 200 orang saja sudah terlalu sedikit. Setelah lebih dari 200 orang berbaris, Zhan Tao berkata, mulai sekarang, kalian semua adalah Letnan 2. Saya akan menganugerahkan lencana perwira pertama kepada kalian. Semua Letnan 2 yang menerima lencana perwira harus menerimanya dengan hormat militer. Sekarang, semua Letnan 2 harap berdiri dalam satu baris. Ketika saya memanggil nama kalian, majulah untuk menerima lencana perwira kalian. Setelah Zhan Tao selesai berbicara, dia memberi hormat militer terlebih dahulu, dengan kaki rapat, tangan kanan setinggi dada, telapak tangan menghadap keluar. Hal ini melegakan Lan Xiaobu, yang benar-benar tidak tahu seperti apa hormat militer di Zhenhuo Star itu. Lan Xiaobu dengan cepat menerima lencana perwiranya, lencana berbentuk berlian berwarna oranye dengan bintang oranye di atasnya, diikuti oleh nama dan pangkatnya Lan Xiaobu, Letnan 2, Tentara Zhengxing. Lan Xiaobu melirik lencana perwira Zhan Tao. Lencana itu memiliki 2 bintang kuning dan bertuliskan Letnan. Tampaknya Zhan Tao hanya 1 pangkat lebih tinggi darinya. Setelah semua Letnan 2 menerima lencana perwira mereka, Zhan Tao melanjutkan, lencana perwira ini melambangkan status kalian. Saya berharap di masa depan, setiap lencana kalian akan ditingkatkan dengan bintang, sehingga kalian akan menjadi jenderal sejati atau bahkan komandan bintang Zhenhuo saya. Setiap Letnan 2 dapat memiliki 5 hingga 10 bawahan di bawah komandonya. Bawahan kalian ada di belakang kalian. Sekarang, pergilah dan pilih anak buah kalian sendiri. Baik, Pak. Lebih dari 200 orang itu berpencar dan segera mulai memilih prajurit mereka. Bagi para letnan yang baru dipromosikan di Angkatan Darat Penaklukan Bintang, memilih prajurit yang lebih baik tentu saja berarti kekuatan yang lebih besar. Sebelum Lan Xiaobu kembali, seorang letnan 2 bertubuh tegap mendekati Qin Yue, menunjuk ke arahnya, dan berkata, kau, ikutlah denganku. Mulai sekarang, kau akan menjadi anggota regu letnanku. Jelas sekali bahwa dia sudah mengincar Qin Yue, jadi dia datang menemui Qin Yue untuk memilih seseorang sesegera mungkin. Ekspresi Qin Yue berubah, bahkan Asu yang berada di sebelahnya pun mengubah ekspresinya. Para prajurit yang dipilih oleh letnan harus patuh tanpa syarat, atau mereka dapat dieksekusi di tempat, kecuali jika letnan berubah pikiran. Dan dilihat dari tatapan mesum letnan itu, dia jelas tidak memilih Qin Yue karena menginginkan seorang prajurit seperti dia. Dia mungkin menginginkan seorang wanita seperti dia. Dia tidak akan ikut denganmu. Dia sudah menjadi salah satu prajuritku. Sebuah suara tiba-tiba menyela letnan itu. Qin Yu, Aksu, Kir, berdiri di belakangku. Mulai sekarang, kita akan menjadi pasukan penjaga perdamaian antariksa. Tentu saja, untuk saat ini, kita akan mulai sebagai regu penjaga perdamaian. Ketika seorang letnan 2 memilih prajurit, prajurit yang terpilih tidak dapat menolak atau melawan. Namun, jika 2 letnan 2 bersaing untuk mendapatkan prajurit yang sama, maka semua orang memiliki status yang sama. Bu kecil, apakah kau akan menggunakan kembali unit militer di Blue Asia Star? Care sangat gembira dan menjadi orang pertama yang bergegas ke sisi Bu kecil. Qin Yue dan Asu menyadari apa yang sedang terjadi dan segera menghampiri Lan Xiaobu. Apa maksudmu? Wajah letnan bertubuh kekar itu memerah karena marah, dan matanya dipenuhi amarah yang meluap-luap. Dialah yang merekrut mereka terlebih dahulu, dan Lan Xiaobu mencoba mencuri mereka darinya. Jika Lan Xiaobu berhasil mencuri mereka, martabat apa yang akan tersisa baginya, sebagai letnan 2? Lan Xiaobu tersenyum dan berkata, jadi, itu yang kau lihat. Apakah kau ingin bergabung dengan pasukanku tapi kau terlihat polos dan jelek, jadi aku tidak mau menerimamu. Kau mencari kematian. Letnan 2 bertubuh kekar itu melangkah maju, tinjunya terkepal seperti karung pasir. Saudara Lener, kita tidak bisa bergerak sekarang. Mari kita selesaikan seleksi prajurit dulu. Seorang pria pendek, juga seorang letnan 2, menarik mundur pria yang hendak menyerang. Lenar menyadari apa yang sedang terjadi dan menatap Lan Xiaobu dengan dingin. Anak kecil, kau harus bisa menikmati apa yang kau dapatkan, meskipun kau mencurinya. Jangan lupa, namaku Lenar, dan aku akan mencarimu. Ker tertawa terbahak-bahak, aku tidak takut padamu. Ayo, kalau kau berani. Ker memang telah menghabiskan bertahun-tahun di militer, dan dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa menjadi pengecut dan takut akan masalah hanya akan mempercepat kematian seseorang. Di militer, hanya mereka yang memiliki tinju terbesar dan keberanian paling besar yang memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Kuharap kau masih bisa mengatakan bahwa kau tidak takut saat itu. Lenar melirik Ker. Lan Xiaobu masih tersenyum dan berkata, tidak, aku takut. Semua orang terkejut, dan Lan Xiaobu melanjutkan, aku khawatir kalian tidak akan datang. Haha, kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Semua orang tahu bahwa begitu keadaan tenang,
salah satu dari Lan Xiaobu dan Lena pasti akan mati. Bu kecil. Tidak, Letnan, Anda masih perlu merekrut 7 orang lagi. Saat orang menyebalkan itu datang, kita tidak akan takut padanya, saran Kerr sambil memperhatikan Lener pergi. Ya, mari kita rekrut 7 orang lagi. Saya seorang pemanah, dan akan lebih baik jika ada 2 pemanah lagi untuk berkoordinasi dengan saya, lalu. Saat Ah Su masih menggumamkan sarannya, Qin Yue menyela, Ah Su, biarkan Letnan yang mengambil keputusan. Apapun yang dilakukan Letnan, kami akan sepenuhnya mendukungnya. Qin Yue, yang lahir dari keluarga kerajaan, sangat menyadari perebutan kekuasaan. Kecuali jika direncanakan, mereka yang berkuasa paling tidak menyukai campur tangan bawahan. Lan Xiaobu adalah seorang letnan, seorang perwira. Setelah mengatakan itu, Qin Yue membungkuk kepada Lan Xiaobu dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan saya barusan, Letnan. Seandainya Lan Xiaobu tidak langsung merebutnya dari Lena, dia mungkin akan menjadi mainan SK Lena. Setelah direkrut ke dalam tim Lena, dia tidak punya kesempatan untuk pergi, betapapun cakapnya dia. Lan Xiaobu mengangguk dan berjalan ke tengah kerumunan. Namun, ia segera menyadari bahwa setiap kali ia mencoba merekrut seorang prajurit tertentu, prajurit itu akan segera menundukkan kepalanya. Lan Xiaobu tentu saja mengerti apa yang sedang terjadi, mereka jelas tidak ingin menjadi tentaranya. Dia baru saja tiba, dan selain konflik masa lalunya dengan Lena, dia tidak bertindak terlalu buruk. Jelas bahwa orang-orang ini tidak ingin bergabung dengan pasukannya, kemungkinan besar karena intimidasi Lena. Lena ini mungkin bukan orang biasa. Meskipun begitu, Lan Xiaobu tetap berjalan menghampiri kedua prajurit itu. Namun sebelum ia sempat berbicara, ia melihat ketakutan di mata mereka. Lan Xiaobu menghela napas. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kamu lakukan kepada dirimu sendiri. Kedua orang ini jelas tidak ingin menjadi prajuritnya, tetapi mereka tidak punya cara untuk menolaknya. Setelah mempertimbangkan hal ini, dia akhirnya menyerah merekrut dan kembali ke timnya sendiri. Hanya 4 orang, dia sebenarnya tidak berniat menjadi anggota pasukan penaklukan bintang. Letnan Lan, bolehkah saya bergabung dengan tim Anda? Sebuah suara agak malu-malu terdengar, dan Lan Xiaobu melihat bahwa orang yang berjalan ke arahnya adalah seorang pemuda yang sangat kurus. Namun, Lan Xiaobu tahu betul bahwa siapapun yang bisa berdiri di aula ini, sekecil apapun tubuhnya, bukanlah orang yang mudah. Setidaknya satu pukulan dari mereka akan memiliki kekuatan melebihi 200 kg. Siapa namamu? Kenapa kau ingin bergabung dengan timku? Lan Xiaobu menatap pemuda kurus di depannya dengan heran. Semua orang pasti akan lari secepat mungkin, apa maksud pemuda ini? Namaku Ding He, dan aku berasal dari peradaban tingkat pertama, Beimo. Aku dan temanku datang ke Zenuo sebulan yang lalu. Kami bertemu Lena segera setelah tiba. Lena membawa temanku pergi, dan aku belum pernah melihat temanku lagi sejak itu. Suara Ding He terdengar tenang, tetapi Lan Xiaobu dapat merasakan kebencian di dalamnya. Tanpa perlu menebak pun, Lan Xiaobu bisa tahu bahwa teman Ding He pastilah seorang wanita yang sangat cantik. Sepertinya Luna, si orang menyebalkan itu, adalah penjahat kambuhan. Kerr dengan cepat berkata, aku tahu tentang bintang Mo Utara. Seperti bintang Asia Biru kita, bintang itu ditaklukkan oleh bintang Fei Pu dan seharusnya sekarang diperbudak. Ya, Ding He menundukkan kepalanya, air mata menggenang di matanya. Lan Xiaobu menatap Kerr tanpa berkata-kata, sambil berpikir dalam hati, jika aku tidak mengenal kepribadianmu, aku akan benar-benar ragu apakah kau berasal dari Blue Asia Star. Lihatlah Ding He, betapa sedihnya dia setelah pel asalnya diperbudak. Kerr, di sisi lain, benar-benar tidak berperasaan. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan atau kesedihan setelah pel biru diperbudak. Dia benar-benar idiot. Selain sedikit kemarahan ketika mereka pertama kali berkomunikasi melalui UFO, sekarang dia hanyalah penonton belaka. Apakah kau tahu mengapa begitu banyak orang takut pada Lenar? Lan Xiaobu melirik Lenar di kejauhan. Pria ini sudah merekrut 10 orang. Jika bukan karena aturan yang hanya memperbolehkan perekrutan maksimal 10 orang, dia mungkin sudah merekrut ratusan atau bahkan ribuan orang. Ding He berkata, karena Lenar berasal dari bintang Julu, yang merupakan peradaban teknologi tingkat 2. Selain itu, dia tiba sangat awal. Sebelum kau datang, banyak orang di sini sudah mengetahui keberadaan Lenar dan bahwa dia berasal dari peradaban teknologi tingkat 2. Tidak ada yang berani menyinggung orang seperti itu. Lan Xiaobu bertanya dengan bingung, bahkan pel dengan peradaban teknologi level 2 pun telah diperbudak. Ding He menggelengkan kepalanya. Tidak, dia mengkhianati Julu Star dan datang untuk bergabung dengan Zenuo Star. Pantas saja dia begitu sombong. Seorang pria yang mengkhianati pel asalnya sendiri, apa yang begitu sombong darinya? Kata Kerr dengan nada kesal. Baiklah, Ding He, tim penjaga perdamaian kami menyambutmu. Lan Xiaobu menepuk bahu Ding He. Orang lain mungkin takut pada Lena, tetapi dia tidak peduli. Baik,
Letnan 2. Ding He memberi hormat dengan penuh semangat. Pada saat itu, semua Letnan 2 di aula telah menemukan rekrutan baru mereka, tetapi orang-orang ini tampak agak tidak teanisir, tersebar dalam kelompok-kelompok di seluruh aula. Zhan Tao kemudian berkata lagi, kam militer baru berada di Danau Xiyun. Sekarang kalian bisa memilih kam kalian sendiri. 3 hari kemudian, pergilah ke aula misi untuk menerima misi prarekrutmen, dan kemudian kalian akan diberhentikan. Setelah mengatakan itu, Zhan Tao berbalik dan pergi dengan tegas dan tanpa basa-basi. Zhan Tao pergi, tetapi para rekrutan baru berlari lebih cepat darinya. Semua orang berpencar panik, bergegas keluar dengan tergesa-gesa. Lan Xiaobu sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi ini tidak benar. Bukankah hal pertama yang seharusnya dilakukan oleh rekrutan baru setelah tiba adalah ditempatkan di kamp militer, menerima perbekalan, dan kemudian menjalani pelatihan intensif, dan sebagainya? Bukankah seharusnya ada semacam peraturan disiplin yang ketat? Apakah ini benar-benar bisa disebut rekrutan baru? Mengapa rekrutan baru harus mencari tempat berkemah sendiri dan di mana Danau Xiyun? Apakah ini sistem bebas berkeliaran? Para rekrutan baru yang telah melapor ke pasukan ekspedisi bintang semuanya telah pergi, hanya menyisakan Lan Xiaobu dan beberapa orang lainnya. Melihat Lan Xiaobu tetap diam, Ding He tidak bisa menahan diri untuk berkata, Letnan 2, ayo cepat cari kam, kalau tidak kita akan terpaksa tinggal di tempat terburuk jika kita terlambat. Lan Xiaobu bertanya dengan bingung, di mana Danau Xiyun? Ah Su menjelaskan, Danau Xiyun adalah nama baru untuk kam rekrutmen, dan tidak ada yang tahu di mana letaknya. Semua orang bisa pergi mencarinya, dan siapapun yang menemukan Danau Xiyun pertama kali bisa masuk dan memilih tempat terbaik. Tetapi sebelum fajar besok, tempat yang Anda pilih bisa diambil oleh orang lain. Ding He mengangguk cepat, ya, tetapi dalam keadaan normal, perampokan jarang terjadi kecuali jika kam Anda sangat bagus. Baiklah kalau begitu, semuanya keluarlah dan cari tempat berkemah. Siapapun yang menemukannya duluan harus mengklaim tempat terbaik terlebih dahulu. Lan Xiaobu melambaikan tangannya. Ya, jawab Ding He lalu bergegas keluar dengan penuh semangat. Melihat ini, Ker segera mengikuti, dan Aksu serta Kinyu juga buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Lan Xiaobu sebelum menuju untuk mencari lokasi perkemahan Danau Xiyun. Lan Xiaobu menghela napas dalam hati, hukum rimba berlaku, hukum rimba yang sesungguhnya. Tapi hukum ini juga cukup baik. Bukankah hanya mencari tempat berkemah? Apa sulitnya dia mengeluarkan alat penunjuk Kunlun, memasukkan perintah baru, dan mulai mencari lokasi Danau Xiyun dari posisinya sendiri. Hanya dalam 1 menit, indikator rute muncul di perangkat tersebut. Indikator rute menunjukkan garis merah yang dimulai dari lokasinya dan menunjuk langsung ke Danau Xiyun. Lan Xiaobu memperkirakan bahwa 1 menit ini akan cukup bagi Kunlun untuk menembus jaringan perlindungan spasial di sini dan menggunakan jaringan tersebut untuk menemukan Danau Xiyun. Jika tidak, beberapa detik saja sudah cukup. Mengikuti rute yang ditunjukkan, Lan Xiaobu langsung melaju melewati landasan helikopter yang besar dan menuju Danau Xiyun tanpa berbelok sedikitpun. Dengan kecepatan Lan Xiaobu, ia hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk berdiri di depan papan besar bertuliskan kam rekrutmen baru Danau Xiyun. Saat Lan Xiaobu memasuki kam, ia langsung melihat deretan rumah. Setiap rumah memiliki landasan helikopter, yang menunjukkan bahwa itu digunakan untuk memarkir pesawat tempur. Namun, rumah-rumah itu tidak besar, dan landasan helikopter kemungkinan digunakan bersama. Menurut Lan Xiaobu, ini praktis adalah pasukan seekor guk-guk kaya. Di mana dia pernah melihat pasukan di mana setiap prajurit memiliki kamar sendiri dan dengan landasan helikopter terpisah. Ini masih merupakan lokasi perkemahan paling terpencil dan terburuk. Semakin jauh Anda masuk, semakin besar bangunan dan semakin besar landasan helikopternya. Lan Xiaobu juga melihat Danau Xiyun yang sangat besar, dengan kedua sisinya dipenuhi oleh kam-kam tentara baru. Kam-kam terdalam, yang paling dekat dengan danau, berupa deretan villa, dan beberapa bahkan memiliki dermaga dengan kapal udara di sampingnya. Lan Xiaobu menghitung total 5 kapal udara. Ini berarti bahwa dari ribuan tentara-tentara baru, hanya 5 regu yang berhak memiliki kapal udara. Lan Xiaobu tentu saja tidak terlalu formal, dia memilih salah satu dari 5 villa di ujung danau. Masing-masing dari 5 anggota tim mereka memiliki villa sendiri. Di dermaga di depan villa mereka berdiri kapal udara terbesar. Kapal udara ini mungkin digunakan untuk perjalanan terkadang, ketika perintah militer datang, mereka akan menerbangkan kapal udara melintasi Danau Xiyun, yang tentu saja jauh lebih cepat daripada mengelilingi danau. Jika kita berbicara tentang penjualan rumah di sini, maka 5 villa yang dipilih Lan Xiaobu jelas merupakan bangunan-bangunan terbaik. Setelah menandai area perkemahan, Lan Xiaobu kembali mengelilingi area tersebut, tetapi tidak ada orang lain yang datang. Kemudian, ia memilih untuk memasuki sebuah villa di pinggir area tersebut. Di dalam, ia menemukan bukan hanya perabotan sederhana, tetapi juga beberapa set seragam militer dan sepatu bot. Saat Lan Xiaobu masih memeriksa barang-barang di dalam villa,
Langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar, diikuti oleh suara bersemangat yang berteriak, "Aku yang pertama datang, ini markas pasukan bintang kutubku." Lan Xiaobu keluar dan berkata kepada seorang pria yang bergegas mendekat, "Maaf, tempat ini sekarang adalah wilayah tim penjaga perdamaian saya. Saya sarankan Anda segera mencari tempat lain, jika tidak, ketika pasukan utama tiba, Anda mungkin akan berakhir tanpa apapun." Kau pria itu jelas mengenali Lan Xiaobu. Lan Xiaobu pernah berani merampok orang-orang Lena sebelumnya, dia memang orang yang nekat. Jika dia memaksa masuk ke tempat ini, Lan Xiaobu pasti tidak akan menyerah. "Haruskah kita menghabisi Lan Xiaobu dan merebut tempat ini?" Tatapan pria itu tertuju pada dermaga kapal udara, kilatan api membara di matanya. Dia melangkah 2 langkah ke depan, seolah teringat sesuatu, dan segera berkata, "Temanku benar, ada tempat bagus lain di dekat sini. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan." Setelah berbicara, pria itu dengan cepat berbalik dan pergi, bergegas menuju rumah-rumah di dekatnya. Tepat ketika dia hendak melawan Lan Xiaobu, dia teringat sesuatu. Dia tiba dengan sangat cepat, karena dia tidak mengambil jalan memutar. Tapi Lan Xiaobu masih di depannya. Apa artinya itu? Itu berarti Lan Xiaobu lebih cepat darinya. Lan Xiaobu lebih cepat darinya, jadi apakah kekuatannya lebih rendah darinya? Ditambah lagi, Lan Xiaobu berani menantang Lena, jadi bahkan dia sendiri tidak akan percaya bahwa Lan Xiaobu lebih rendah. Jadi dia memutuskan untuk tidak bertarung sampai mati dengan Lan Xiaobu, dan mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Jika pria itu berani mengambilnya secara paksa, Lan Xiaobu siap menghabisinya. Tetapi karena pihak lain mundur di menit terakhir, dia tidak mau repot-repot berurusan dengannya. Setengah jam lagi berlalu, dan semakin banyak orang berdatangan. Beberapa orang yang ingin mengambil alih posisi Lan Xiaobu akhirnya mundur. Terutama karena orang-orang ini bukan Letnan 2, sedangkan Lan Xiaobu adalah Letnan 2. Lan Xiaobu bisa mengalahkan mereka, tetapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja, yang lebih penting, wilayah Lan Xiaobu terlalu berharga, bahkan jika seseorang berhasil merebutnya, wilayah itu dapat dengan mudah direbut kembali oleh orang lain. Perlu diingat bahwa dalam batas wilayah saat ini, setiap anggota pasukan baru ini dapat merebut wilayah ini sesuai aturan. 1 jam lagi berlalu, dan sebagian besar orang telah menemukan penginapan. Lan Xiaobu tidak menunggu Ker dan yang lainnya, tetapi malah bertemu dengan musuh bebuyutannya, Lena. "Lumayan, nak, kau berhasil mendapatkan tempat sebagus ini." Lenar baru mengetahui kemudian bahwa Lan Xiaobu telah mengklaim lokasi utama ini. Dia segera datang setelah mendengar kabar tersebut. Rekrutan biasa takut pada Lan Xiaobu, tetapi dia adalah Letnan 2 seperti dirinya. Ketika mereka melihat Lenar menemukan Lan Xiaobu, semua orang di sekitar berkumpul. Perebutan kamp militer bukanlah hal yang jarang terjadi di Angkatan Darat yang baru. Umumnya, yang lebih kuat akan menduduki tempat-tempat yang lebih baik, dan yang lebih lemah akan mengambil tempat-tempat yang kurang diinginkan. Kematian memang terjadi, tetapi selama bukan pertumpahan darah, semua orang akan menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, di dalam Angkatan Darat, reputasi menghabisi rekan sendiri bukanlah hal yang baik. Namun Lan Xiaobu berbeda dari Lena. Jika Lena mencoba merebut kemah Lan Xiaobu, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan sampai mati. "Aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan tempat ini dan kemudian merangkaklah di antara kakiku." Lenar berjalan mendekat ke Lan Xiaobu, menatapnya seolah-olah dia adalah orang mati. Sekalipun Lan Xiaobu melakukan itu, dia tetap akan menemukan alasan untuk menghabisi Lan Xiaobu. "Letnan, serahkan orang ini padaku." Sebelum Lan Xiaobu sempat menjawab, suara Ker terdengar. Pada saat yang sama, Lan Xiaobu juga melihat ke Er dan Ding He datang menghampiri. Ker tahu bahwa uji kekuatan Blue Bu hanya menunjukkan 1 tenaga kuda, jadi dia segera ingin menggantinya. Ding He berjalan menghampiri Lan Xiaobu dan berbisik, "Letnan, kami telah menemukan tempat untuk menginap, agak di luar. Asu dan Qin Yue sedang menjaga tempat itu." Lan Xiaobu memahami maksud Ding He. Jika dia tidak ingin bertarung, dia bisa mencari alasan untuk pergi sekarang. "Lumayan." Lan Xiaobu menepuk bahu Ding He. "Pergi dan panggil Asu dan Qin Yue. Kita akan tetap di sini." "Ya." Ding He berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Lan Xiaobu adalah atasannya, dan perkataan atasannya adalah hukum. "Mau 2 lawan 1 heh? Kau pikir pasukan pedang anginku lemah?" Setelah Ker menghalangi jalan Lan Xiaobu, 3 atau 4 pria bertubuh kekar segera keluar dari sisi Lena. Mereka jelas-jelas rekrutan baru di pasukan Lena. "Haha, aku, Lenar, mengalahkan kedua orang menyebalkan kecil itu hanya dengan 1 tangan masing-masing. Kalian berdiri di sana dan perhatikan bagaimana aku menghabisi kedua orang menyebalkan kecil itu." Kekuatan Letnan Lenar hanya 3 tenaga kuda. Jika keduanya saling berhadapan, mereka sama saja mencari kematian, kata seseorang di dekatnya dengan sinis. Hati Ker mencekam ketika mendengar 3 tenaga kuda. Meskipun ia terampil,
ia hanya mampu menghasilkan 2 tenaga kuda, jauh lebih rendah daripada Lenar. Lan Xiaobu mundur beberapa langkah dan berkata kepada Kerr, kalau begitu, jangan tunjukkan belas kasihan dan bunuh dia. Meskipun dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Lenar, Kerr maju menyerang tanpa ragu-ragu. Kau punya nyali. Lenar mencibir dan melayangkan pukulan ke arah Kerr. Merasakan kekuatan dahsyat dari pukulan yang datang ke arahnya, Kerr tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa melawan balik dengan pukulan itu. Saat Kerr menghindar, Lan Xiaobu berkata, Kerr, apa yang kau takutkan, pukul saja dia. Ayo kita berduel dan hancurkan dia sampai mati. Semua orang di sekitar Lan Xiaobu memandangnya seperti orang bodoh. Pukulan Renner bisa menandingi 3 tenaga kuda berhadapan langsung dengan Renner sama saja dengan tindakan bodoh. Sebelum Kerr sempat pulih, Lenar melayangkan pukulan keduanya. Mereka yang berdiri di sini sudah melihatnya, bahkan yang lain pun bisa melihat bahwa Kerr paling banter hanya bisa menghindari pukulan kedua, dan pukulan ketiga pasti akan mengenainya. Kecuali jika Kerr menghadapinya secara langsung dan membalas pukulan. Mengesampingkan fakta bahwa Kerr kehilangan inisiatif karena menghindari pukulan pertama, bahkan jika dia memegang inisiatif, bisakah Anda benar-benar berduel 1 lawan 1 dengan pria yang hanya memiliki 3 tenaga kuda? Namun Kerr sepenuhnya mempercayai Lan Xiaobu. Lan Xiaobu bahkan bisa mengakali penilaian pasukan penakluk bintang dengan sempurna, jadi bagaimana mungkin dia bisa membahayakan Kerr? Tanpa banyak berpikir, saat Leonard memukul kepala Kerr, Kerr pun membalas pukulan tersebut. Orang-orang di sekitar Kerr yang menyaksikan tindakannya hanya memiliki satu pikiran, orang ini sudah gila. Dia benar-benar berhadapan langsung dengan Leonard, dan bahkan setelah kehilangan posisinya dengan pukulan pertama, dia dengan tergesa-gesa melancarkan serangan. Pada titik ini, bahkan jika mereka seimbang, kehilangan posisi akan menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan, belum lagi Kerr dan Leonard bahkan tidak berada di kelas berat yang sama. Mata Lenar dipenuhi amarah. Dia sangat marah karena Kerr berani meninjunya langsung. Jika pukulannya tidak menghancurkan otak Kerr, Lenar tidak akan lebih dari sampah. Namun sebelum tinjunya dan tinju Kerr bertabrakan, rasa sakit yang tajam meledak jauh di dalam jiwanya, seolah-olah merobek jiwanya berkeping-keping. Lenar menjerit nyaring, dan kekuatan di tangannya langsung melemah saat tinju Kerr menghantam tinju Lenar. Lan Xiaobu sangat gembira. Dia telah mengirim Kerr untuk menguji serangan jiwa. Sekarang tampaknya serangan itu bekerja dengan sangat baik, dia hanya menggunakan 1 serangan, dan Lena sudah tamat. Krak, tulang kepalan tangan Lenar hancur setelah kehilangan momentumnya. Kerr sangat gembira. Benar saja, mendengarkan Little Boo adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Tanpa ragu, dia melayangkan pukulan lagi saat Lenar mundur. Dia bahkan tidak memikirkan mengapa Lenar berteriak dan tinjunya tampak tak berdaya setelah pukulan itu. Krak, semua orang di sekitar mendengar suara tengkorak Lenar retak. 800 kg kekuatan pukulan menghantam tulang alis Lenar, mematahkan bahkan tulang yang paling keras sekalipun. Kali ini, Leonard bahkan tidak berteriak, dia roboh seperti tembok yang runtuh. Kerr tidak menyerah, berjalan mendekat dan menendang dada Leonard lagi. Little Boo telah mengatakan bahwa dia ingin menghabisi Leonard, jadi wajar saja dia tidak akan menahan diri. Darah berceceran dari mulut Lenar, dan semua orang tahu bahwa Lenar telah dibunuh oleh Kerr. Para prajurit dalam regu Lenar secara naluriah mundur. Letnan mereka telah terbunuh, apa gunanya mereka maju, mereka harus segera kembali dan memilih letnan baru. 2 orang yang memenuhi syarat untuk posisi itu melihat mata mereka berbinar, kesempatan mereka telah tiba. Tunggu, melihat anggota tim Lenar hendak pergi, Lan Xiaobu memanggil mereka. Seorang pria bertubuh tegap dengan cepat mendekat, mengepalkan tangannya dan berkata kepada Lan Xiaobu, Letnan 2, kami hanyalah tentara yang direkrut oleh Lena dan tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, kami tidak berniat menggantikan posisi Anda, kami hanya ingin pergi. Lan Xiaobu menunjuk mayat Lenar di tanah, singkirkan letnanmu itu, membiarkannya di sini hanya akan mengotori tanahku. Ya, para pria itu tidak punya ruang untuk membantah dan dengan cepat mengangkat tubuh Lenar untuk pergi. Para penonton bubar dalam diam. Lenar, sosok berpengaruh dari pel berteknologi maju di peradaban bintang 2, telah dibunuh oleh Kerr hanya dengan 2 pukulan dan 1 tendangan. Ingatlah bahwa Kerr bahkan bukan seorang letnan, orang bisa membayangkan betapa kuatnya Lan Xiaobu, sang letnan. Haruskah mereka tetap tinggal dan mengambil risiko menyinggung perasaan seseorang? Pria yang tiba lebih dulu merasakan hawa dingin ketakutan di hatinya. Untungnya, dia tidak menyerbu perkemahan Lan Xiaobu, jika tidak, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Lenar. Letnan, apakah kau menghabisi Lenar, tanya Ding He dengan bersemangat. Dia, Asu, dan Qin Yue baru saja tiba, tetapi pertempuran sudah berakhir. Yang mereka lihat hanyalah tubuh Lenar yang dibawa pergi. Lan Xiaobu menepuk bahu Kerr dan berkata, aku tidak menghabisinya, Kerr yang menghabisinya. Kerr mengangkat tinjunya dan berkata dengan angkuh, bagaimana aku hebat, kan aku mengakhiri pertarungan hanya dengan 2 pukulan dan 1 tendangan.
Meskipun begitu, Kerr kini benar-benar yakin dalam hatinya bahwa Lan Xiaobu telah diam-diam membantunya barusan. Seolah-olah Lan Xiaobu telah membantunya berbuat curang, dan tidak ada yang menyadarinya. Tampaknya dia benar-benar telah meremehkan letnan itu. Dia pasti harus mempelajari teknik pure yang limitless yang disebutkan letnan tadi. Mata Asu langsung berbinar saat melihat Kerr. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki semangat juang yang membara. Ding He dengan bersemangat melangkah maju dan berkata, "Saudara Kerr, pukulan macam apa yang kau gunakan? Kudengar pukulan lener sekuat 3 kuda." Kerr terkekeh. "Aku menggunakan Flying Bullfish, kau pernah mendengarnya, kan pukulan jenis ini dicirikan oleh kekuatan ledakan yang terkonsentrasi dan kecepatan yang sangat tinggi. Jangan tertipu oleh fakta bahwa kekuatan pukulanku tidak sebesar lenar, pukulanku memiliki daya ledak yang kuat." Setelah mendengar bahwa itu adalah jurus tinju banteng terbang, kegembiraan Ding He mereda secara signifikan. Jurus tinju banteng terbang bukanlah seni bela diri yang sangat mendalam, banyak orang mengetahuinya. Lan Xiaobu berkata, "Di sini ada tepat 5 rumah, jadi setiap orang bisa memilih satu." "Letnan, Anda sungguh luar biasa. Anda adalah orang pertama yang datang dan berhasil menemukan tempat menginap yang begitu bagus." Ding He telah kehilangan minat pada Flying Bullfish, tetapi dia benar-benar mengagumi Lan Xiaobu. Dia bergabung dengan tim Lan Xiaobu karena putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kerr di tim Lan Xiaobu akan menjadi petarung yang sangat terampil, dan bahwa Kerr bahkan telah menghabisi musuh bebuyutannya, Lena. Ya, dia memang luar biasa. Asu juga merasakan bahwa Lan Xiaobu memang luar biasa. Dia tidak akan pernah percaya bahwa dia hanya beruntung menjadi orang pertama yang menemukan Danau Xiyun. Para rekrutan untuk pasukan penakluk bintang berasal dari berbagai latar belakang, dan masing-masing memiliki rahasia sendiri. Kenaikan pangkat Lan Xiaobu menjadi Letnan 2 dan perannya sebagai orang pertama yang menemukan Danau Awan Barat secara alami menunjukkan bahwa dia juga memiliki rahasia sendiri. Namun, tidak seperti Kerr, dia tidak akan mengorek rahasia Lan Xiaobu. Lan Xiaobu melambaikan tangannya dan masuk ke kamarnya terlebih dahulu. Dia tidak memiliki misi selama 3 hari, dan dia ingin melanjutkan upayanya untuk mencapai tingkat kedua teknik penempaan ilahi. Begitu Lan Xiaobu memasuki ruangan, dia melihat 2 pesan muncul di layar kristal besar di depan ruangan. Pesan pertama menyatakan bahwa semua rekrutan baru harus menuju ke aula misi Angkatan Darat Star Conquest dalam waktu 3 hari untuk menerima misi pra-rekrutmen mereka. Pesan kedua menyatakan bahwa rute udara ke kamp militer baru West Cloud Lake telah direncanakan, dan koordinat spasialnya telah ditampilkan. Lan Xiaobu segera memberikan informasi tersebut, dan hanya 2 atau 3 menit kemudian, Kunlun telah mendarat di area dok kapal perang bagian luar. Pintu Kunlun terbuka, dan Gu Dao, yang telah melihat dunia luar, sudah merasa cemas. Sekarang setelah pintu UFO terbuka, dia adalah orang pertama yang bergegas keluar. "Haha, Gu Dao, kemarilah, aku akan mengajakmu makan daging." Kerr keluar dan hendak berbicara dengan Lan Xiaobu ketika jalur udara pesawat tempur muncul. Namun, dia tidak menyangka bahwa piring terbang Lan Xiaobu telah masuk, dan Gu Dao sudah keluar. "Wow, anak serigala yang cantik sekali." Qin Yue, Asu, dan Ding He juga keluar, dan piring terbang mereka mendarat satu demi satu di area dok piring terbang perang. Namun, Kerr berjalan menghampiri Gu Dao seolah-olah mereka adalah teman lama. "Cantik sekali, bukan namanya Gu Dao, dan dia adalah hewan peliharaan Letnan. Lain kali aku kembali ke Lupu, aku akan membeli satu juga." Gu Dao sangat patuh, tetapi tentu saja, kau harus memberinya makan daging terlebih dahulu. Sungguh indah. Ding He juga berjalan mengelilingi jalan kuno itu, garis keemasan di bagian belakangnya sungguh menarik perhatian. Meskipun ia terus mengatakan betapa indahnya jalan itu, Ding He merasa seolah-olah ia pernah melihat jalan kuno itu di suatu tempat sebelumnya. Pasukan ekspedisi bintang benar-benar berbeda dari pasukan di bumi. Rekrutan baru sepenuhnya bebas setelah mendaftar, atau lebih tepatnya, semua rekrutan diberi waktu istirahat sebelum misi pertama untuk mempersiapkan diri menghadapi pasukan baru. Namun semua rekrutan baru yang bergabung dengan korps perekrutan bintang tahu bahwa tingkat kematian bagi rekrutan cadangan sangat tinggi, terkadang bahkan melebihi 50%. Meskipun demikian, bergabung dengan pasukan penakluk bintang tetap menjadi pilihan terbaik bagi setiap bintang jatuh. Jika tidak, mereka ditakdirkan untuk mengembara di antara bintang-bintang, dan akhir dari pengembaraan di antara bintang-bintang adalah kematian yang pasti. Jika mereka tidak ingin mengembara di antara bintang-bintang, maka mereka dapat tinggal di bintang Trueno dan menjadi warga biasa yang ditindas oleh semua orang. Bergabung dengan pasukan penaklukan bintang berarti bahwa setelah Anda melewati masa pelatihan rekrutmen, tidak ada batasan. Anda dapat pensiun dan menjadi penduduk sejati Trunova, atau Anda dapat tetap berada di pasukan penaklukan bintang sebagai veteran. Jika Anda bahkan bisa menjadi seorang perwira, itu akan jauh lebih mengesankan.
3 hari berlalu begitu cepat, dan misi perekrutan persiapan yang paling dikhawatirkan oleh para rekrutan baru pasukan penaklukan bintang tetap saja tiba. Pada hari ketiga, tepat saat fajar menyingsing, peluit tanda berkumpul berbunyi nyaring di seluruh kamp rekrutmen. Letnan 2, kita akan menuju ke aula misi pasukan ekspedisi bintang. Ding He adalah orang pertama yang memanggil Lan Xiaobu. Lan Xiaobu masih agak kecewa. Setelah 3 hari berlatih lagi, kemajuannya dalam teknik penempaan ilahi berjalan lambat. Ketika Lan Xiaobu keluar, dia melihat banyak rekrutan baru bergegas keluar dari kamp dan menuju ke arah yang sama. Lan Xiaobu telah berlatih kultivasi selama beberapa hari terakhir dan tidak tahu di mana aula misi berada. Kita tidak terburu-buru, kita punya pesawat udara. Saya akan menerbangkannya, itu keahlian saya, kata Ker sambil terkekeh saat melangkah keluar. Di seluruh wilayah rekrutmen Danau Xiyun, hanya ada 5 regu yang memiliki kapal udara, salah satunya adalah regu Lan Xiaobu. Lan Xiaobu melemparkan kunci pesawat udara ke Ker dan menyapa Aksu dan Kinyu, yang baru saja keluar. Di tengah tatapan iri dari banyak rekrutan baru, pesawat udara Lan Xiaobu, yang membawa 5 orang, membentuk garis putih di Danau Awan Barat dan dengan cepat melaju menuju aula misi pasukan penakluk bintang. Meskipun mereka tiba lebih lambat, ketika Lan Xiaobu dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang tiba, hanya ada 10 rekrutan baru di kamp rekrutmen. Ke-10 orang ini juga memiliki kapal udara, dan mereka berjalan di depan kapal udara Lan Xiaobu. Aula misi pasukan penaklukan bintang sangat megah, dan aula ini tidak memiliki pintu masuk utama. Di dalam aula utama terdapat berbagai layar elektronik besar yang menampilkan berbagai macam pesan. Ini termasuk banyak informasi perang dari pasukan penakluk bintang, serta misi-misi kekaisaran yang telah diambil alih oleh pasukan penakluk bintang. Aku tidak menyangka negara lain juga akan menyewa pasukan penakluk bintang untuk melakukan misi. Lan Xiaobu menyadari bahwa pasukan penakluk bintang tidak hanya menangani misi untuk Kekaisaran Hanlan, tetapi juga untuk beberapa negara biasa. Ding He berkata, ya, meskipun kerajaan yang secara langsung memerintah pasukan penakluk bintang adalah Kekaisaran Hanlan, sebenarnya lebih menguntungkan bagi pasukan penakluk bintang untuk melakukan misi bagi negara lain. Itu karena harganya sangat tinggi, dan negara-negara miskin tidak mampu membayarnya. Kudengar beberapa tahun lalu, Kerajaan Nanhuo di Bintang Zhenhuo menyewa pasukan penakluk bintang untuk sebuah misi luar angkasa, dan hadiahnya lebih dari 1000 kuarsa. Lan Xiaobu langsung berkata, bukankah memotong batu itu bahan bakar mengapa pembayarannya adalah bahan bakar? Tidak, Lan Xiaobu baru saja mengajukan pertanyaan itu ketika ia samar-samar ingat bahwa batu pemotong batu memang bisa digunakan sebagai mata uang, dan tampaknya juga bisa digunakan untuk kultivasi. Ingatan Rian terlalu luas. Dia kehilangan beberapa, tetapi banyak ingatan hanya dapat diingat kembali setelah dipicu. Terlebih lagi, Lan Xiaobu menduga bahwa jika beberapa ingatan tidak disentuh untuk waktu yang lama, ingatan yang terserap itu bahkan akan perlahan hilang. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Jangankan menyerap ingatan orang lain, bahkan ingatan sendiri pun akan memudar seiring waktu. Aku hanya bisa berharap bahwa ketika aku mengembangkan teknik penempaan ilahi ke tingkat kedua, aku dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Seperti yang diperkirakan, ketika Lan Xiaobu mengajukan pertanyaannya, yang lain menatapnya dengan heran. Ah Su berkata tanpa berkata-kata, jika kau bukan dari bintang Asia Biru bersama Ker, aku ragu kau bahkan berasal dari sistem bintang ini. Ini akal sehat dasar, apakah kau tidak mengerti? Ker selalu riang, tetapi kata-kata Ah Su membuatnya agak bingung. Sebenarnya, Lan Xiaobu tidak keluar dari bintang lainnya bersamanya, mereka hanya bertemu di langit berbintang dan datang ke bintang Zhenhuo bersama-sama. Namun, Ker segera berhenti memikirkannya. Lalu kenapa jika Lan Xiaobu bukan dari Lan Yaxing dia dan Lan Xiaobu berteman, dan mereka semua berada di tim yang sama? Asal Lan Xiaobu tidak ada hubungannya dengannya. Lan Xiaobu menggosok-gosok tangannya sedikit malu. Aku telah belajar seni bela diri di pegunungan dan hutan yang dalam sejak kecil, jadi aku tidak pernah terpapar hal-hal seperti ini. Tapi tidak apa-apa, aku sangat rendah hati dan bersemangat untuk belajar. Ding He, bisakah kau menjelaskannya padaku? Bahkan Qin Yue pun terdiam saat menatap Lan Xiaobu. Ini terlalu asal-asalan belajar bela diri di pegunungan dan hutan yang terpencil. Namun, Lan Xiaobu sama sekali tidak peduli. Baik itu Ding He, KR, atau Asu dan Qin Yue, semuanya makan dari panci yang sama. Bahkan jika mereka tahu dia bukan dari Lan Yaxing, mereka tidak akan membongkarnya. Ding He, yang selalu cerdas, langsung berkata, sebenarnya, penggunaan Jisi, sejenis batu, sebagai mata uang hanya ditemukan di peradaban maju. Bahkan di bintang Zhenhuo, itu hanya sesekali digunakan antar negara. Saya pernah mendengar bahwa Jisi juga memiliki tingkatan, tetapi saya belum pernah melihatnya dan tidak tahu seperti apa tingkatan yang berbeda itu. Di sebagian besar peradaban tingkat rendah, mata uang utama masih berupa emas bintang.
Emas langit berbintang Lan Xiaobu menatap Ker dengan ekspresi bingung dan bertanya, apakah itu emas ungu bagaimana dengan emas? Nama Zijin secara otomatis muncul dalam ingatan Lan Xiaobu ketika Ding He menyebut Singkong Jin. Ding He menjawab, Starry Sky Gold berwarna ungu, jadi disebut juga Purple Gold. Ker menggaruk kepalanya, agak malu, dan berkata, saya tidak bisa mendapatkan Starry Sky Gold, tapi Gold juga bagus, dan juga universal. Ding He dengan cepat menjawab, ya, di bawah langit berbintang emas adalah emas, lalu koin perak dan tembaga. Lan Xiaobu memperkirakan bahwa Li Heping biasanya menggunakan setidaknya emas ungu, yang juga dikenal sebagai emas berbintang. Tampaknya ada beberapa benda berwarna ungu yang menumpuk di sudut Kunlun, yang mungkin adalah emas berbintang yang disebutkan Ding He. Qin Yue menyadari bahwa Lan Xiaobu agak kurang paham di bidang ini, jadi dia menjelaskan, sebenarnya, tujuan utama dari pecahan batu adalah sebagai mata uang. Sangat sedikit orang yang menggunakannya sebagai bahan bakar. Pecahan batu memiliki banyak kegunaan, dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pesawat tempur terlalu boros. Selain itu, pesawat tempur biasa tidak dapat menggunakan pecahan batu sebagai bahan bakar, hanya pesawat tempur setidaknya level 5 yang dapat menggunakannya. Misalnya, pesawat tempurku menggunakan bahan bakar fisi sintetis. Saya juga menggunakan bahan bakar fisi sintetis, kata Ker dengan angkuh. Dalam benak Ker, Qin Yue adalah seorang putri kekaisaran, dan bahan bakar yang digunakannya sama dengan bahan bakar yang digunakan pesawat tempurnya. Bagaimana dengan baji itu, tanya Lan Xiaobu. Kunlun saat ini menggunakan baji. Kunlun hanya memiliki sekitar seperempat bahan bakar yang tersisa, dan dia ingin mengisinya kembali jika ada kesempatan. Pesawat berbentuk baji terlalu mahal, pesawat itu hanya digunakan saat melintasi sistem bintang. Dan bahkan bahan bakar fisi sintetis pun sangat mahal. Untuk terbang di dalam Pel, sebagian besar pesawat tempur menggunakan minyak salju murni sebagai bahan bakar, jelas Qin Yue. Lan Xiaobu secara kasar memahami bahan bakar terbaik adalah batu pecah. Tetapi mendapatkan batu pecah untuk bahan bakar tidak mudah, karena memiliki terlalu banyak kegunaan dan sulit didapatkan. Selanjutnya adalah baji yang dia gunakan di Kunlun, kemudian bahan bakar fisi sintetis, dan akhirnya minyak salju murni. Saat semua orang sedang mengobrol, para rekrutan baru dari pasukan penakluk bintang secara bertahap tiba di aula misi. Sebagian besar rekrutan berinisiatif menghampiri dan menyapa Lan Xiaobu ketika ia melihat mereka. Di tempat seperti ini, kekuatan adalah segalanya. Mereka tidak tahu seberapa kuat Lan Xiaobu, tetapi jika salah satu rekrutannya saja bisa menghabisi Lena dalam sekejap, bagaimana mungkin Lan Xiaobu bisa dianggap remeh? Saat semakin banyak orang berdatangan, Lan Xiaobu berhenti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan malah berdiskusi dengan semua orang tentang misi para rekrutan baru. Sekitar setengah jam kemudian, seorang perwira militer berusia 40-an datang menghampiri. Tatapan Lan Xiaobu menyapu lencana perwira itu, lencana biru muda bintang 4 dengan nama Xiong Jinli tertera di atasnya. Dia berpikir dalam hati, astaga, ini Markis bintang 4. Dia seseorang yang memiliki kedudukan cukup tinggi di angkatan penaklukan bintang. Xiong Jinli berjalan dengan tenang ke depan barisan para rekrutan baru. Tanpa sepatah kata pun darinya, para rekrutan secara naluriah berbaris dalam formasi, yang setidaknya tampak rapi di permukaan. Xiong Jinli mengangguk lalu berkata, selamat datang di pasukan penakluk bintang, dan selamat atas bergabungnya Anda sebagai anggota. Sebelum mengeluarkan misi pasukan baru, saya akan terlebih dahulu mengirimkan token misi kepada semua orang. Setiap rekrutan menerima kartu misi, dan Lan Xiaobu juga menerima satu. Kartu misi berwarna putih dan menunjukkan bahwa poin misi adalah 0. Setelah kartu misi dibagikan, Xiong Jinli melanjutkan, kali ini, pasukan ekspedisi bintang menurunkan persyaratan perekrutan, tetapi dilihat dari situasi perekrutan, hasilnya tidak ideal. Kali ini, kami berencana merekrut 5.000 orang, tetapi kami hanya merekrut sekitar 2.300. Karena jumlah rekrutan baru lebih sedikit, misi kalian menjadi lebih penting. Selanjutnya, saya akan mengumumkan misi untuk perekrutan ini. Lebih dari 2.000 rekrutan baru itu tetap diam, masing-masing menahan napas saat mendengarkan kata-kata Xiong Jinli. Semua orang tahu bahwa kelangsungan hidup dan prospek masa depan mereka bergantung pada misi rekrutan baru ini. Pada umumnya, tugas-tugas yang melibatkan pengiriman tentara ke medan perang diberikan kepada rekrutan baru ini adalah tradisi dari Angkatan Darat Ekspedisi Bintang. Nada bicara Xiong Jinli menjadi serius. Saya yakin semua orang tahu bahwa baji adalah sumber daya strategis kita dan terkait dengan tingkat perkembangan sebuah pel teknologi. Pel Zennuo saya bukanlah pel penghasil baji, jadi sebagian besar baji kita berasal dari alam semesta. Setelah mendengar kata baji, Lan Xiaobu menjadi semakin waspada. Awalnya ia berencana membeli beberapa baji setelah mengetahui bahwa ia memiliki emas ungu. Tetapi setelah mendengar kata-kata Xiong Jinli, Lan Xiaobu tahu ia harus melupakan niatnya untuk membelinya. Karena ini adalah sumber daya strategis bintang Zennuo,
seorang letnan biasa seperti dirinya bahkan tidak boleh berpikir untuk menyentuhnya. Jika terjadi kesalahan, itu akan menimbulkan kecurigaan tentang motifnya membeli baji tersebut. 3 tahun lalu, sebuah meteor muncul di sistem Baimo, yang terletak di antara bintang Zhenhuo dan bintang Julu. Karena meteor ini mengandung banyak serpihan, bintang Julu ingin memonopolinya, tetapi kami, bintang Zhenhuo, tidak akan pernah mengizinkannya. Setelah Xiong Jinli selesai berbicara, para rekrutan baru di bawahnya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Perang akan segera dimulai, dan itu adalah perang melawan peradaban teknologi bintang 2. Meskipun mereka tahu bahwa sebagai rekrutan baru mereka harus mengalami perang, banyak yang masih bergidik membayangkan harus melawan Pel yang hanya memiliki teknologi bintang 2. Semua orang tahu bahwa jumlah korban jiwa setelah dimulainya perang ini pasti tidak akan kurang dari setengahnya. Sangat mungkin bahwa 80% dari rekrutan baru akan kehilangan nyawa mereka di angkasa. Tak seorang pun berbicara, suasana terasa sangat sunyi. Lan Xiaobu menghela napas dalam hati, ini praktis bunuh diri. Baik pasukan penakluk bintang menang atau kalah, para rekrutan ini hanyalah umpan meriam. Dalam peperangan antar bintang, begitu pesawat tempur terkena tembakan, kematian sudah pasti. Mereka semua manusia biasa, bertahan hidup di udara di dalam pesawat tempur. Begitu pesawat tempur terkena tembakan, tidak ada kondisi untuk bertahan hidup di luar angkasa, jadi melarikan diri adalah hal yang mustahil. Ia mulai memahami mengapa pasukan penakluk bintang merekrut prajurit baru ini dari berbagai Pel. Para prajurit ini, yang mampu datang dari luar angkasa, jelas semuanya membawa drone tempur mereka sendiri. Pasukan penakluk bintang menggunakan prajurit baru dengan drone tempur ini sebagai umpan meriam, tanpa perlu menyediakan drone itu sendiri, yang menunjukkan betapa cerdiknya perhitungan mereka. Lan Xiaobu juga tidak ingin ikut serta dalam pertempuran dengan peluang bertahan hidup yang begitu tipis. Meskipun Kunlun miliknya adalah produk peradaban teknologi bintang 5, ia tetap membutuhkan bahan bakar. Tanpa alat itu, ia bahkan tidak akan mampu menyerang begitu memasuki medan perang. Terlebih lagi, ia sangat tidak suka mempertaruhkan nyawa dan hartanya untuk bertarung demi orang lain. Xiong Jinli melanjutkan, operasi luar angkasa ini sangat penting, jadi imbalannya sangat besar. Setiap prajurit yang kembali dapat memilih untuk pensiun, dan setelah pensiun, mereka setidaknya akan menjadi perwira di salah satu pangkat. Mereka yang tidak ingin pensiun akan dipromosikan setidaknya menjadi kapten bintang 2 berdasarkan prestasi militer mereka. Poin misi juga sangat besar, memungkinkan Anda untuk menukarkannya dengan apapun yang Anda butuhkan dimanapun. Kerumunan itu tetap diam, tak seorang pun yang berdiri di sana adalah orang bodoh. Semakin besar imbalannya, semakin sedikit orang yang akan kembali. Janji-janji kosong seperti itu benar-benar tidak berharga. Namun, semua orang tahu bahwa begitu mereka berada di sini, tidak ada ruang untuk perlawanan. Xiong Jinli jelas tidak peduli dengan pikiran para rekrutan, dan dia melanjutkan, selain pertempuran antar bintang dengan bintang Julu, para rekrutan memiliki misi lain kali ini, yaitu pergi ke bintang Tianluo untuk berpartisipasi dalam seleksi. Ahsu kaget, lalu berkata pelan, bintang Tianluo adalah Pel peradaban teknologi tingkat 5, Pel paling maju secara teknologi di sistem bintang Baimo kita. Mereka sebenarnya mengirimkan rekrutan baru kepada kita ke Pel dengan peradaban teknologi level 5 untuk berpartisipasi dalam proses seleksi. Aku penasaran seleksi seperti apa itu. Ker menggosok-gosok tangannya, matanya dipenuhi kegembiraan. Ahsu melirik Ker dan berkata, kau terlalu banyak berpikir. Kita tidak akan ikut serta dalam seleksi. Jika kita terpilih, kita mungkin hanya akan berada di sana untuk memberikan perlindungan dan logistik bagi para kontestan. Ker terdiam setelah ditegur oleh kata-kata Ahsu dan memaksa dirinya untuk menelan kata-katanya. Setelah misi ini diumumkan, Lan Xiaobu memperhatikan peningkatan signifikan dalam diskusi di sekitarnya. Dia menduga sebagian besar orang ingin berpartisipasi. Meskipun misi ini juga berbahaya, tampaknya jauh lebih aman daripada terlibat konfrontasi langsung dengan pesawat tempur bintang Lu raksasa di medan perang. Ada 5 orang yang berpartisipasi dalam seleksi ini. Kelima orang ini adalah elit paling berbakat di antara para elit bintang Zhenhuo kita, jadi tidak ada ruang bagi mereka untuk gagal. Misi Anda adalah melindungi kelima orang ini dan memastikan tidak terjadi apapun pada mereka. Kali ini, tim perlindungan akan memilih 100 orang, dan poin misi untuk kepulangan mereka akan sama besarnya. Saat Xiong Jinli selesai berbicara, pandangannya menyapu semua orang, lalu dia menunjuk ke ruang terbuka di sebelah kanan. Para rekrutan baru yang bersedia berpartisipasi dalam misi kedua, silakan berdiri bersama sebagai tim. Yang mengejutkan Lan Xiaobu, beberapa menit berlalu, dan tidak satu pun tim yang maju untuk mengambil tugas kedua. Tugas kedua hanyalah tugas jaga. Mungkinkah itu lebih berbahaya daripada yang pertama? Lan Xiaobu bertanya dengan bingung, Ahsu, kenapa belum ada yang pergi menjalankan misi kedua? Bukankah misi pengawalan lebih aman? Ahsu menggelengkan kepalanya. Tidak, Lan Yaxing juga ikut serta dalam seleksi semacam ini waktu itu. Tim penjaga menderita banyak korban,
dan aku masih tidak tahu berapa banyak yang kembali. Jadi, memilih misi pertama memberi Anda peluang bertahan hidup 50%, sementara memilih misi kedua membuat peluang bertahan hidup sangat kecil. Namun, jika tidak ada yang sukarela setelah beberapa saat, Markis akan langsung memanggil nama-nama. Apakah absensi dilakukan secara acak, atau berdasarkan aturan tertentu, tanya Lan Xiaobu dengan cepat. Ini berdasarkan nilai dari putaran pertama penilaian pengetahuan sains dan teknologi umumnya, rekrutan dengan pengetahuan sains dan teknologi yang sangat baik dipilih untuk tugas pengawalan. Sebelum Ah Su menyelesaikan kalimatnya, Lan Xiaobu langsung berkata, tim penjaga perdamaian, dengarkan perintahku, kita akan memilih misi kedua. Setelah mengatakan itu, Lan Xiaobu adalah orang pertama yang berjalan ke kanan. Ketika Aksu dan yang lainnya melihat Lan Xiaobu telah pergi, mereka segera mengikutinya. Entah itu Asu, Qin Yue, KR, atau Ding He, mereka semua mengerti mengapa Lan Xiaobu memilih tugas kedua. Skor teknologi putaran pertama kelompok mereka semuanya sangat tinggi, bahkan Ding He, yang memiliki skor terendah, mencapai 50. Jika tidak ada orang lain yang memilih tugas kedua, mereka akan dipilih berdasarkan skor teknologi putaran pertama para rekrutan. Karena itu, mereka sebaiknya melakukannya sendiri saja. Bagi Lan Xiaobu, ini memang sebuah alasan. Bahkan, tanpa alasan ini pun, dia akan memilih misi kedua mengawal para elit bintang Zhenhuo ke bintang Tianluo untuk berpartisipasi dalam seleksi. Bintang Tianluo adalah pel dengan peradaban teknologi tingkat 5. Di tempat seperti itu, ia pasti akan memperoleh lebih banyak pengetahuan teknologi. Berdasarkan pemahamannya selama periode ini, pel dengan peradaban teknologi tingkat 2 maupun tingkat 3 tidak dapat menyelesaikan masalah polusi udara di bumi. Terlepas apakah ia dapat kembali ke bumi atau tidak, ia harus terlebih dahulu mempelajari cara mengembalikan langit biru dan awan putih ke pel ini. Jika tidak, apa gunanya kepulangannya? Selain alasan ini, ada alasan kedua. Yi Jinjing yang ia kembangkan paling banter hanya mencapai alam bawaan, artinya setelah mencapai alam bawaan, ia tidak memiliki metode kultivasi lain untuk dipraktikkan. Menurut pemikiran Lan Xiaobu, melampaui alam bawaan mungkin termasuk dalam kategori kultivasi abadi. Meskipun pel-pel yang berteknologi maju menekan kultivasi, Lan Xiaobu tahu dari ekspedisi Solo Lian dalam mencari metode kultivasi bahwa mereka yang menekan kultivasi adalah orang munafik. Jika mereka dapat menemukan metode kultivasi, mereka mungkin akan berlatih lebih giat daripada orang lain. Penindasan mereka terhadap kultivasi orang lain karena mereka tidak dapat menemukan metode kemungkinan besar karena takut seseorang akan menemukan metode kultivasi yang asli dan benar-benar berhasil menguasainya. Alasan Lan Xiaobu tidak menanyakan apapun tentang kultivasi di bintang Zhenhuo adalah karena memang tidak ada lahan subur untuk itu. Energi spiritual langit dan bumi sangat terbatas sehingga kultivasi seni bela diri pun berada pada tingkat paling dasar, apalagi kultivasi keabadian. Satu-satunya keunggulan yang dimilikinya dibandingkan bumi adalah peradaban teknologinya yang berkembang pesat. Menurut Lan Xiaobu, perkembangan pesat ini kemungkinan besar disebabkan oleh peradaban maju yang mewariskan kelebihan pengetahuan teknologi mereka kepada pel-pel yang kurang maju ini. Melihat Lan Xiaobu mendekat atas inisiatifnya sendiri, Xiong Jinli mengangguk puas. Rekrutan baru harus memiliki kesadaran sebagai rekrutan baru, inisiatif seperti ini sangat bagus. Beberapa dari mereka yang mendapat skor lebih tinggi di babak pertama pengujian sedikit ragu setelah melihat Lan Xiaobu dan yang lainnya pergi, lalu berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke sebelah kanan. Hal ini semakin menyenangkan Xiong Jinli. Karena mereka adalah tim penjaga, mereka seharusnya memiliki kesadaran yang sama seperti Lan Xiaobu dan mengambil inisiatif. Ah Su, tahukah kau mengapa udara di bintang Zhenhuo masih begitu baik, padahal sudah menjadi peradaban teknologi tingkat 2, tanya Lan Xiaobu dengan suara rendah. Asu tidak lagi terkejut dengan pertanyaan dasar Lan Xiaobu. Dia terkekeh dan berkata, bintang Zhenhuo, seperti bintang lainnya kita, telah tercemar. Hanya saja kita telah berusaha keras untuk membeli peralatan pemurnian pel dari peradaban teknologi tingkat 7. Peralatan pemurnian pel semacam ini sangat mahal dan tidak mudah dibeli. Seperti yang sudah diduga, pikir Lan Xiaobu dalam hati, bahkan jika itu adalah teknologi yang telah ditinggalkan oleh peradaban maju, jika mereka ingin mengembangkannya, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencemari udara. Saya penasaran apakah kita bisa mendapatkan peralatan pemurnian pel semacam ini dari peradaban teknologi tingkat 7 ke bumi. Pertanyaan lainnya adalah apakah peralatan pemurnian ini memiliki pelacak tersembunyi. Dari tim pengawal yang berjumlah 100 orang, baru setengahnya yang tiba. Tanpa ragu, Xiong Jinli memilih beberapa tim kecil lagi untuk melengkapi jumlah 100 orang tersebut. Seperti yang dikatakan Asu, Xiong Jinli telah memilih mereka yang memiliki nilai tinggi dalam penilaian teknologi. Unit-unit militer baru ini, kecuali unit penjaga perdamaian Lan Xiaobu yang hanya beranggotakan 5 orang, sebagian besar terdiri dari 10 orang. Hanya sedikit unit, karena kekurangan tenaga kerja, yang hanya memiliki 7 atau 8 orang per unit.
Meskipun demikian, jumlah mereka masih lebih banyak daripada unit Lan Xiaobu. Lan Xiaobu, Xiong Jinli memanggil, pandangannya tertuju pada lencana perwira Lan Xiaobu. Lan Xiaobu adalah orang pertama yang berjalan ke kanan dan menanggapi misi penjagaan Tianluoxing. Lan Xiaobu segera melangkah maju, memberi hormat, dan berkata, Letnan Bintang 1 Lan Xiaobu memberi salam kepada Komandan Xiong. Silakan sampaikan perintah Anda, Komandan Xiong. Melihat Lan Xiaobu berinisiatif memberi hormat, Xiong Jinli semakin puas. Ia membalas hormat tersebut dan berkata, Lan Xiaobu, kau sekarang diangkat sebagai komandan tim pengawal ini dan dipromosikan menjadi Kapten Bintang 2. Kuharap kau dapat memimpin timmu untuk menyelesaikan misi pengawalan ini dengan sukses. Setelah Xiong Jinli selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan seseorang di dekatnya telah memberinya lencana perwira baru. Xiong Jinli menyerahkan lencana perwira baru itu kepada Lan Xiaobu dengan kedua tangannya, dan Lan Xiaobu dengan cepat menerimanya, lalu memberi hormat dan menjawab, baik, Pak, saya jamin akan menyelesaikan misi ini. Lan Xiaobu tidak pernah menyangka bahwa hanya karena dia tiba lebih dulu, dia akan dipromosikan menjadi Kapten Bintang 2. Lencana di tangannya berwarna kuning dengan 2 bintang, dan nama yang tertera di atasnya baru saja diukir Lan Xiaobu, Kapten Pasukan Penakluk. Sejujurnya, promosi ini terlalu mudah. Dia bahkan belum melakukan apapun, dan dia sudah naik pangkat dari 0 menjadi Bintang 2. Lencana orang-orang di sekitarnya, seperti Care, masih kosong, tanpa 1 bintang pun. Orang-orang di sekitar Lan Xiaobu memandang dengan iri. Seandainya mereka tahu dia akan naik pangkat lebih awal, mereka pasti akan datang lebih cepat. Mereka semua Letnan 2 mengapa dia bisa menjadi komandan kompi begitu cepat. Meskipun itulah yang mereka pikirkan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Reputasi Kapten Lan Xiaobu yang menakutkan sudah terkenal. Dia tidak hanya tinggal di tempat terbaik di Danau Xiyun, tetapi dia juga menghabisi Rena yang kejam, anggota dari peradaban teknologi tingkat 2, pada hari pertamanya. Pasukan baru yang berpartisipasi dalam pertempuran antar bintang akan melapor ke kamp pelatihan pertempuran antar bintang besok. Kalian diperbolehkan membawa pesawat tempur kalian sendiri ke kamp pelatihan. Pasukan baru yang berpartisipasi dalam misi pengawal akan berangkat dari gedung antar bintang dalam 10 hari. Mereka tidak diperbolehkan membawa pesawat tempur. Bubar. Setelah mengumumkan waktu tersebut, Xiong Jinli membubarkan pasukan baru di tempat. Mengenai misi apa yang akan diikuti oleh orang-orang yang mereka kawal, mereka sama sekali tidak menyebutkannya. Lagi pula, mereka hanyalah tim penjaga, dan misi itu bukanlah urusan mereka. Selamat, Letnan Komandan Lan. Saat Lan Xiaobu menjadi Letnan Komandan, sekelompok Letnan 2 dan prajurit datang untuk memberi selamat kepadanya. Setelah menjelaskan situasi secara singkat, Lan Xiaobu berkata, semuanya, ada 100 orang di sini. Kita akan menuju bintang Tianluo yang jauh dalam 10 hari. Ini adalah bahaya sekaligus peluang bagi kita. Selama 10 hari ini, kalian bisa pergi ke pasar militer untuk mengisi persediaan. Dalam 10 hari, kita akan bertemu di gedung antar bintang di bintang Zenuo. Sekarang, bubarlah. Baik mereka berpartisipasi dalam perang antar bintang atau menjadi rekrutan baru dalam misi pengawal, hal pertama yang mereka lakukan adalah melakukan pengadaan skala besar. Pasukan penakluk bintang jarang keluar untuk membeli perbekalan. Mereka sebagian besar tinggal di kota penaklukan bintang. Selain beberapa perbekalan perang dan sumber daya langka, kota penaklukan bintang memiliki hampir semua hal, asalkan Anda memiliki uang. Membeli sesuatu tentu membutuhkan uang, jadi setelah kembali ke villa perkemahan, Lan Xiaobu segera memasuki Kunlun. Tumpukan benda berwarna ungu di sudut Kunlun tak diragukan lagi adalah Starry Sky Gold. Lan Xiaobu mengambil salah satu kepingannya. Setiap kepingan emas langit berbintang ini memiliki ketebalan sekitar kartu bank biasa, tetapi ukurannya hanya setengahnya. Lan Xiaobu meremasnya dengan keras, dan dengan kekuatannya, hanya tanda samar yang muncul di emas langit berbintang tersebut. Jika dilihat dari tulisan pada Starry Sky Gold, terdapat angka 1 yang terukir di atasnya, diikuti oleh pola langit berbintang. Koin emas langit berbintang ini dapat ditukar dengan emas dalam jumlah tak terhitung, dan berapapun jumlah yang bisa ditukar, Lan Xiaobu melemparkan semuanya ke dalam cincinnya. Dia masih perlu membeli banyak barang, termasuk pisau yang umum digunakan, berbagai peralatan yang digunakan di luar angkasa, dan daging yang bisa dibekukan di Kunlun untuk memberi makan jalur kuno tersebut. Aku penasaran bagaimana sikap Gudao saat pertama kali makan daging segar bersama KR. Sebelumnya, Gudao hanya akan memakan sedikit sekali daging kering yang tersisa dalam jatahnya setiap bulan, hanya beberapa jilatan sehari. Sekarang setelah terbiasa makan daging segar, mungkin ia bahkan tidak akan melirik daging kering yang dulu hanya dijilatnya. Selain peralatan dan daging biasa, Lan Xiaobu juga berencana membeli beberapa perangkat komunikasi. Tidak seperti telepon yang dibatasi oleh kekuatan sinyal dan menjadi tidak jelas karena gangguan yang berlebihan, perangkat komunikasi hanya memiliki fungsi pelacakan lokasi. Meskipun juga rentan terhadap gangguan,
perangkat tersebut masih dapat menampilkan lokasi umum. Setelah seharian penuh, Lan Xiaobu berhasil menyewa mobil dan kembali ke perkemahan dengan muatan penuh perbekalan. Sayangnya, tidak ada baji yang tersedia bahkan dengan uang pun, dia tidak bisa membelinya. Lan Xiaobu berbelanja besar-besaran, begitu pula ke R dan yang lainnya. Semua orang menganggap perjalanan ke bintang Tianluo ini sebagai pertaruhan dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Satu kesalahan kecil saja bisa merenggut nyawa mereka di luar angkasa. Oleh karena itu, tidak ada yang berusaha menghemat uang semua yang bisa mereka dapatkan digunakan. Ketika Lan Xiaobu kembali, ke R dan yang lainnya belum juga pulang. Setelah berpikir sejenak, Lan Xiaobu memutuskan untuk sementara waktu memindahkan Kunlun dari wilayah yang berada di bawah yurisdiksi tentara Zhengxing. Dia ingin memasukkan Kunlun ke dalam arena, tetapi meskipun Kunlun memiliki cara untuk melindungi diri dari pengawasan udara, Lan Xiaobu tetap tidak berani melakukannya di dalam kamp. Namun, Kunlun terlalu besar dan berat, dan Lan Xiaobu tidak dapat memasukkannya ke dalam arena setelah beberapa kali mencoba. Pada akhirnya, dia menggunakan kekuatan lereng dan kemudian menggunakan indera ilahinya untuk mengendalikan Kunlun dan memasukkannya ke dalam arena. Namun, mengeluarkannya dari arena sangat mudah. Lan Xiaobu tidak mengerti apa masalahnya. Dia hanya tahu bahwa indera ilahinya belum mencapai tingkat tertentu, sehingga dia tidak bisa menyimpan Kunlun dimanapun sesuka hati. Keberangkatan berlangsung cepat, tetapi kepulangan terasa lambat. Saat Lan Xiaobu kembali ke perkemahan, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Ker dan yang lainnya tidak tidur, semua orang menunggu Lan Xiaobu. Semua orang pergi ke kota penaklukan bintang untuk membeli persediaan, jadi seharusnya mereka sudah kembali sejak lama. Yang mereka khawatirkan adalah kaki tangan Lenar. Lenar adalah individu yang kejam dari peradaban teknologi tingkat 2, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki kaki tangan. Kapten, kenapa kau baru kembali sekarang di mana Kunlun melihat Lan Xiaobu kembali ke perkemahan dalam keadaan kelelahan, semua orang yang menunggu pun keluar. Ketika Kunlun tidak terlihat, KR merasa gelisah. Sebagai seorang penembak jitu selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Kini Lan Xiaobu telah kembali, tetapi penembak jitunya tidak dapat ditemukan, tentu saja agak aneh. Melihat semua orang mengkhawatirkannya, Lan Xiaobu merasa bersyukur. Meskipun mereka hanya bersama untuk sementara waktu, orang-orang dalam tim semuanya cukup baik. Jangan khawatir, Kunlun sedang disimpan di suatu tempat, jelas Lan Xiaobu singkat. Meskipun semua orang tahu bahwa Kunlun paling aman di dalam kamp militer, keengganan Lan Xiaobu untuk meninggalkan cakram perang di sana tentu merupakan keputusannya sendiri. Jangan tertipu oleh hierarki ketat kamp militer, siapapun yang berani mencuri hanya akan menghadapi satu takdir kematian. Dengan sisa waktu 9 hari, Lan Xiaobu terus dengan tekun mengolah Yi Jin Jing dan teknik penempaan dewa. Meskipun indera ilahinya telah tumbuh hingga sekitar 10 meter, dia masih sangat jauh dari tahap kedua. Adapun tingkat kultivasinya, setelah mencapai alam pembukaan meridian, tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, dia hanya dapat memurnikan energi internalnya dan tidak dapat memajukan alam seni bela dirinya lebih jauh. 10 hari kemudian, Lan Xiaobu, yang tidak memperoleh banyak keuntungan, memimpin Gudao, KR, dan yang lainnya ke Menara Bintang di Bintang Zenuo. Meskipun Menara Bintang berada langsung di bawah yurisdiksi Bintang Zenuo, menara itu terletak di wilayah pasukan penakluk bintang. Setelah Lan Xiaobu dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang tiba, sisa pasukan rekrutan juga ikut tiba. Dari 100 orang yang berdiri di sana, hanya Lan Xiaobu yang membawa hewan peliharaan. Banyak yang sedikit curiga kapten mereka belum memanggil mereka untuk rapat atau pelatihan selama 10 hari, dan sekarang dia membawa hewan peliharaan. Mereka yang tahu mengerti bahwa ini adalah tim yang mengawal seseorang ke seleksi sistem bintang, mereka yang tidak tahu mungkin mengira itu adalah perjalanan antar bintang. 5 orang yang akan dikawal belum tiba, jadi Lan Xiaobu langsung berjalan maju dan bertanya, dalam penilaian pasukan penakluk bintang, apakah ada yang mendapat skor lebih dari 70 poin di babak pertama? Seorang pemuda berkulit cerah melangkah maju. Letnan, nama saya An Fei. Saya mendapat 70 poin di putaran pertama penilaian dan sekarang menjadi Letnan 2 di pasukan salju liar. Qin Yue hendak melangkah maju, tetapi ketika dia melihat bahwa An Fei adalah seorang Letnan 2, dia ragu-ragu dan tidak melangkah maju. Lan Xiaobu awalnya berencana menjadikan Qin Yue sebagai pemimpin tim pengawal, tetapi karena Qin Yue tidak mengambil inisiatif, dia membiarkannya saja, karena kepribadian Qin Yue tidak cocok. Bagus sekali. Lan Xiaobu mengangguk. Mulai sekarang, kamu akan menjadi wakil kapten tim pengawal perdamaian kami dan komandan regu penjaga perdamaian kami. Ya, terima kasih, Kapten. Teriak An Fei dengan gembira. Semuanya, berdiri dalam 2 baris, 50 orang di setiap baris, Lan Xiaobu memberikan perintah kapten pertama. An Fei mengulangi perintah Lan Xiaobu dengan suara beberapa kali lebih keras, semuanya, tolong. 60.